warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama sebelum kita memulai diskusi kita yang antar negara ini, Indonesia, Amerika dan juga New Zealand, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia Allah lah kita semua hari ini bisa berkumpul di sini untuk sama-sama mengkaji sebuah ilmu dan semoga bermanfaat, dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, inspiratif, dan kayaknya udah banyak yang tahu ya, udah nggak asing lagi buat kita, yaitu Dr. Imam Syamsiali dan juga Dr. Reza Abdul Jabbar. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan juga perbincangan kita hari ini, saya mau perkenalin diri dulu ya. Maksudnya saya kan belum banyak kenal teman-teman juga, dan mungkin teman-teman belum kenal saya siapa. Tak kenal maka tak sayang, dan saya ingin disayang. Nama saya Trifty Kurota ini, keseharian saya bekerja sebagai presenter dan juga jurnalis, dan saya ini hari ini akan menjadi moderator dalam diskusi kita dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Imam Syamsiali sudah memberikan kesempatan hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam diskusi, saya ingin membacakan sedikit biodata atau profil tentang kedua narasumber luar biasa kita. Yang pertama sudah tidak asing lagi dengan Ustadz Imam Syamsiali yang merupakan tokoh lintas agama di New York, Amerika Serikat, yang juga beliau merupakan presiden dan pendiri pusat komunitas muslim terbesar di New York, yaitu Jamaica Muslim Center. Kemudian beliau juga merupakan pendiri Islamic Boarding School pertama di Amerika dan sudah menetap di New York sejak 1996 dan asli Makassar ya, Makassar di Indonesia, Sulawesi Selatan. Dan beliau mendapatkan banyak penghargaan, yang diantaranya adalah Ambassador for Peace by the Interreligious Federation di tahun 2002, pernah juga mendapatkan penghargaan Ellis Island Honor Award di tahun 2009. Mungkin banyak banget sih penghargaannya, kalau saya sebutkan semuanya nggak akan cukup nih waktunya gitu ya, karena saking banyaknya penghargaan yang Ustadz dapatkan. Dan tak kalah inspiratif, Dr. Reza Abdul Jabbar, asli dari Pontianak ya Pak ya. Dan beliau ini inspiratif sekali, pengusaha sukses yang juga memiliki peternakan sapi besar ya di New Zealand, yang pastinya ini untuk para wirausaha muda ini inspiratif banget, dan juga merupakan radio host di Radio Southland dan juga mentor bisnis ya Pak di beberapa forum bisnis, juga imam masjid di Masjid Invercargill dan member ulama council di New Zealand. Juga merupakan dosen di University of the Third Age Queenstown. Nah, mungkin tanpa banyak berpanjang-panjang lagi, saya penasaran banget sama kedua narasumber kita tentang bagaimana sih nih Ustadz Syamsiali sama Dr. Reza bisa ada di Amerika dan di New Zealand dan akhirnya menetap di sana. Mungkin bisa cerita dulu awalnya seperti apa. Mungkin ke Ustadz Syamsiali dulu, baru ke Dr. Reza. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dari kota New York untuk Bapak dan Ibu di Indonesia, dan tentunya untuk Ustadz Reza di New Zealand. Saya ingin menyampaikan dulu terima kasih yang tak terhingga kepada Mbak Trifty yang pada hari ini waktu Indonesia, malam hari waktu New Zealand, dan pagi hari waktu Amerika menjadi moderator dialog kita tentang situasi dakwah, tantangan, kesempatan, dan lain sebagainya, baik di Amerika dan New Zealand. Kenapa kita memilih topik ini? Karena New Zealand dan Amerika memiliki kesamaan dalam banyak hal. Salah satu kesamaannya adalah masing-masing pernah diserang oleh teror. Ya, hanya saja bedanya kalau New Zealand orang Islam sebagai victims atau korban, sementara di Amerika dibangun image. Ya, saya mengistilahkan persepsi yang dibangun bahwa Islam adalah pelaku daripada terorisme itu. Maka saya melihat ada kesamaan, sehingga setelah sekian tahun berlalu, hampir 20 tahun, kita ingin melihat sampai di mana perkembangannya, apa saja yang telah kita lakukan untuk mengurangi stigma yang salah tentang Islam itu. Jadi langsung saja, saya ini berasal dari sebuah kampung kecil di Sulawesi Selatan, kampung dalam sebenarnya.
dan memiliki tradisi yang sangat dalam ya, namanya Kajang. Kajang ini kalau dalam istilah Indonesia barangkali memang kampung dalam ya. Jadi masuk kampung pun harus dengan pakaian yang khusus, pakaian hitam-hitam gitu. Dan ketua adatnya itu begitu sangat dihormati oleh masyarakat. Waktu kami masih kecil di kampung dulu, kampung saya ini masih boleh dikata menganut animisme lah, kira-kira begitu. Walaupun ada masjid-masjid ya, dan semua mengaku Islam. Tapi kenyataannya saya sendiri masih mengalami sering dibawa ke tempat-tempat penyembahan di hutan-hutan, di batu-batu gitu ya. Ya. Tapi rupanya Allah itu memang selalu bekerja di balik layar, ya, di balik tirai. Saya ini rupanya tumbuh besar waktu kecil menjadi anak yang cukup nakal. Nah, salah satu bentuk kenakalan saya itu suka berkelahi waktu di SD. Jadi ketika mau tamat SD itu orang tua saya pusing, ini anak kalau besar kira-kira mau jadi apa ya? Baru di SD saja hampir setiap hari berkelahi. Makanya saya kemudian oleh ayah saya dicarikan sekolah yang cocok untuk anak-anak nakal itu. Nah, rupanya ada yang memberitahu beliau, ada sekolah yang cocok dengan anak nakal itu. Namanya pesantren. Kata ini pun belum pernah kita dengarkan di kampung. Apa itu pesantren ya? Maka datanglah seorang teman ayah saya dari kota, dibawalah kami ke kota untuk belajar di pesantren, namanya Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Gombara di Makassar. Dan kami rupanya mendapatkan penyaluran bakat berkelahi itu ada latihan silat ya di pesantren. Nah itu semakin saya menjadikan senang di pesantren, akhirnya saya betah juga di pesantren. Bahkan sejujurnya pertama kali saya keluar dari kota Makassar itu, karena ikut kejuaraan silat di Bandung tahun 85 ya. Saya nggak tahu Mbak Trifty udah lahir nggak tahun 85. Ya tahun 85 saya udah sampai di Bandung mengikuti kejuaraan silat nasional dan sempat juara nasional di Bandung ketika itu. Walaupun saya belum mahasiswa tapi ketika itu kejuaraan silat nasional antar perguruan tinggi. Singkat cerita, saya juga selesaikan pondok pesantren alhamdulillah 6 tahun. Nah, setamat di pesantren itu saya mendapat beasiswa untuk kuliah di Pakistan karena beasiswanya dari Rabita Alam Islami, ya Muslim World League. Mereka yang menentukan kira-kira anak ini dikirim kemana. Mereka ngirim saya ke Pakistan. Maka saya dikirimlah ke Pakistan untuk kuliah. Itu di saat-saat terjadi peperangan yang dahsyat di Afghanistan. Ya. Karena waktu itu Uni Soviet sedang menjajah Afghanistan. Maka boleh dikata saya sebagai anak muda dikirim untuk kuliah di sebuah tempat yang dekat dengan peperangan. Kira-kira bisa dibayangkan mindset saya yang terbentuk ketika itu tentang dunia kita. Ya. Bahwa betapa Barat, Amerika khususnya adalah musuh Islam kita. Walaupun ketika itu di Afghanistan, justru yang membantu mujahidin Afghanistan adalah Amerika melawan Soviet kan begitu. Tapi dalam benak kita Amerika itu adalah musuh kan begitu kira-kira. Nah, selesai S1 alhamdulillah S2, kemudian saya mendapat kesempatan mengajar di Saudi Arabia sebagai guru. Nah, ketika di Saudi Arabia inilah saya kemudian banyak membaca tentang keadaan dunia Islam ya. Salah satunya adalah bahwa betapa dunia Islam kita itu masih jauh dari nilai-nilai keislaman yang sungguhnya. Saya ketika itu seorang guru di Saudi Arabia, tapi kok masih tetap disamakan sebagai seorang penjaga gedung atau tukang sopir hanya karena saya orang Indonesia. Jadi ada sekte-sekte, ada pengkelas-kelasan ya masyarakat itu berdasarkan etnis dan ras ya. Dan itu tanpa dirasakan, tapi itu terjadi dalam dunia Islam. Nah tentu yang terpenting adalah yang menjadikan saya ingin keluar dari Saudi Arabia ketika itu adalah terjadi penyeragaman penafsiran agama ya. Di dalam pandangan saya, agama ini ditafsirkan oleh ragam manusia, dan selama itu berdasarkan Quran dan Sunnah, maka itu boleh-boleh saja. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka umat Islam ini memiliki kesempatan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah kita itu berdasarkan kepada keragaman yang ada. Tapi di Saudi Arabia ketika itu ada kecenderungan untuk memaksakan satu penafsiran ajaran agama. Saya nggak tahu sekarang. Maka saya kemudian tidak tahan, saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kesempatan kepada saya di tempat yang lain. Nah di tahun 95 itulah, datanglah duta besar Indonesia untuk PBB ke Saudi Arabia berhaji dan saya ketemu, singkat cerita ini. Dan saya kemudian diundang beliau untuk datang ke Amerika menjadi imam ya, di Amerika, di salah satu masjid di kota New York. Ya, singkatnya ceritanya begitu, Mbak Trifty. Nanti kita bisa kembangkan lagi tentang bagaimana pengalaman pertama kali sampai di kota New York. Tapi kita ingin dengarkan tentunya dari Ustadz Reza ya. Jadi silakan. Ya, Masya Allah ya Pak Ustadz ceritanya. Tadi saya agak mengutip sedikit Allah bekerja di balik tirai. Untung Pak Ustadz pernah bandel ya Pak dulu. Sehingga itu yang menggiring. Masih, sisa-sisanya masih ada, sisa-sisanya masih ada. Oh
ada masih bandel ya Pak. Nah sekarang giliran kita penasaran nih dengar ceritanya Ustadz Reza, gimana nih bisa sampai di New Zealand dan akhirnya sekarang menetap di sana? Baik, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berada bersama kita nih, alhamdulillah. Mungkin kalau Ana ceritanya lebih gampang kayaknya ya. Ini cerita berawal dari ayah. Ini loh Mbak. Ayah saya dulu, Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau tuh adalah tipe ayah yang orangnya sangat engaging, engaging banget gitu ya. Jadi kita di umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun diajak, nah pengen apa kerja, pengen kerja apa nih nanti, gitu ya. Nah, kalau Ustadz itu bandel, kalau Anda nggak bandel nih, Mbak. Tapi kalau berantem sama-sama demen berantem. Nah, jadi kalau Ustadz Samsi berantem di jalanan, gimana kalau Anda berantemnya di ring? Kita berantem proper gitu ya, beda nih. Nah, beliau kan di jalan. Nah, ini kalau kita di ring, kita artinya jadi kebetulan ayah itu sangat cinta ya sama olahraga dan bentuknya bela diri. Kita pokoknya demen lah yang gitu-gitu. Jadi sama-sama tarung bebas ini memang penting ya. Kita nggak bisa lepaskan dari keadaan seperti itu. Alhamdulillah. Ini singkat cerita, ngomong-ngomong, terus saya jawab Mbak, saya bilang ya, saya pengen kayak ayah. Pengen dagang nih ya, gitu ya. Ayah saya terus bilang begini, ini kalau dagang nih, nak, nih cerita Monday itu apa? Monday to Monday gitu kan ya. It's a 24/7. Every day is a Monday. Siap nggak sih gitu loh? Beneran mau nih Monday. Every day is a Monday. Kan gitu. Karena kalau kita mau jadi dagang nggak bisa. Nanti pas weekend mau nggak kerja, hari Ahad nggak jadi, nggak bisa nih cerita. Enggak, saya bilang beneran ya. Pokoknya mau begini. Oke. Kita cerita. Kita pengen di bagian apa enggak? Nah, memang kita ini di rumah alhamdulillah rabbil alamin, kebetulan karena kita di Kalimantan Barat ya, di daerah perbatasan, kita punya halaman yang luas. Di rumah itu penuh dengan binatang, Ustaz. Jadi kita kecil nih ada orang utan bukan satu, ada dua, ada burung, segala macam deh. Kita kebayang nggak sih kayak setengah ini deh, setengah zoo tuh ya. Dan memang cinta amat tanaman, binatang. Jadi saya juga bilang sama ayah begini ya, pokoknya pertanian dan peternakan. Oh gitu. Jadi kalau pertanian dan peternakan, ayah saya ngomong gini, tapi jangan pertanian dan peternakan yang orang lain lakuin. Nah. Misalnya ayam gitu, ayam potong udah banyak. Ini orang dari zaman dulu sampai sekarang ayam potong isinya. Nah, kita nih yang kurang sapi gitu ya. Nah, ini ya kita bicara guidance. Ya, kalau kita bicara ayah, kita bicara sense of directions. Kita bicara guidance, kita bicara sense of confidence gitu ya. Jadi, oke. Benar ya, yakin setiap hari every day is a Monday. Yakin ya? Oke. Nah, kalau beneran pengen jadi pedagang, beneran pengen sekolah peternakan pertanian, kita mesti mikir sekarang, Nah, jadi kita mulailah yang namanya mapping tadi ya. Mulai belajar dengan target. Oke, yuk kita ke New Zealand. Nah, karena zaman itu kita juga udah paham bahwa New Zealand ini adalah negara penghasil pangan, peternakan, segala macamnya. Alhamdulillah. Dan ayah nih kebetulan orangnya memang pedagang ya. Allah yarham, Allah merahmati beliau. Ayah saya ini seorang pedagang yang orangnya orangnya oke banget gitu ya. Orangnya a real dad gitu ya, a real dad. Ini kenapa jadi penting jadi bahasa? Nanti karena kita bicara dakwah, kita bicara Islamofobia, kita harus bisa memisahkan yang namanya inferiority complex. Karena ini kan masalah confidence, ini kan masalah sesuatu yang kadang-kadang I can't say genetic, tapi kadang ada DNA bawaan. Ada orang kok kayaknya bawaannya penakut aja gitu ya. Dikit-dikit takut, dikit-dikit dia mendem gitu ya. Maka tadi ketika Ustadz bicara real berantem, ya serah di mana berantemnya. Ya ayo kan gitu ya, ini kan cerita penting jadinya. Nah,
Jadi ketika itu semua udah dibahas, kita udah berpikir, nih gimana bahasa Inggris kebenarannya, mulailah berpikir gimana caranya, mulai diurus. Cuman ayah saya nih Mbak, orangnya ketika kita udah mengurus, dia bilang gini, ya udah, urus sendiri ya, gitu loh. Jangan ayah yang ngurus, enggak, ngurus sendiri. Ngurus visa sendiri, bener nggak dapat sekolah. Nah, yang menarik, ayah saya ini orangnya sangat peduli sama waktu. Orangnya on time banget. Jadi jam 7-nya dia itu 6.45. Jam 6 dia itu 5.45. Dan orangnya pagi banget udah bangun. Setengah 4 udah bangun. Jadi kalau kita di rumah tuh memang ini ya, nggak bisa. Biar kata kita jalan malam kemana gitu, nama anak muda kan jalan gitu kan. Tetap pagi subuh tuh udah bangun. Karena emang udah bangun semua kan gitu ya. Apalagi terlebih kita punya banyak binatang-binatang dan harus bangun. Nah, singkat cerita sampailah kita ke kelas 2 SMA di Jakarta ya. Ayah satu orang yang juga nggak mau kita kelar SMA terus ke NZ. Kenapa? Karena kebanyakan orang kelas 3 kan selesai di Juli tuh. Sedangkan tahun ajaran di sini kan di Januari. Hilang lagi 6 bulan, habis 6 bulan ngulang lagi foundation. Rugi kata saya kan. Nggak bisa, nah ini 1 tahun setengah. Setahun setengah ini banyak banget waktunya rugi. Gimana caranya bisa nggak? Kalau kelas 2 habis semester 1 ke ended langsung kelas 3. Nah, ini kita bicara ini ya paradigm shift. Jadi yang nggak biasa lakuin orang dilakuin. Jadi gimana? Karena kalau itu bisa, nah, berarti SMA-mu cuma 2 tahun setengah dan keluar dengan ijazah SMA NZ, masuk uni udah pakai ini high school certificate yang dari NZ, kan beda cerita nih kan. Alhamdulillah atas rahmat Allah ini Allah jadikan mudah, dapat ngurus sekolah, dapat nyampe. Nah, maka singkat cerita nyampe lah di NZ itu di akhir tahun 92. Nah, dan ini ceritanya kurang lebih begitu nih ya. Dari 92, nah kelar terus SMA, terus kuliah, singkat cerita. Nah, bedanya Jadi kalau Ustadz sosok ayahnya nih. Keren gimana? Banget. Nah ini ya, benar. Memang kita memang kalau kita mau jujur bahwa kita ini sebagai anak, kita ini memang ya kita hasil orang tua gitu ya. Jadi dan kita mau ngatain begini ya. Kalau kita punya ibu yang sayang, yang cinta sama kita gitu ya. Tapi ini sense of direction and sense of confidence, ini kerjaan ayah nih. Kalau ayahnya nggak bisa ngasih itu, nggak ada yang bisa ngasih, gitu ya. Jadi kita mesti nyari role lain, gitu ya. Aman kali, atau ada temen kali, atau ada kakek kali, gitu ya. Nah ini diantara ini ya, diantara cara-cara mendapatkan sense of confidence atau sense of direction tadi. Nah jadi begitu nyampe ngurus, ini datang sendiri nih, dari ngurus sekolah sendiri, dapetin visa sendiri, nyampe ke ini sendiri, nggak. Jadi bukan model kayak zaman dulu kan, orang kalau zaman dulu kan, kok diantarin ibu kita, diantarin ayah kita, datang dia diurusin, ini enggak. Jadi kita datang ke sini itu sekolah sendiri aja. Karena ayah saya punya pendapat begini Mbak, itu nggak ada gunanya yang kalau nyekolahin orang yang nggak pantas disekolahin. Nah ini cerita beda lagi nih, karena ayah saya punya pandangan begini. Nah ini sekolah bisa nggak? Kalau bisa jago nggak? Karena kalau nggak jago nggak usah sekolah. Ngapain sekolah? Mendingan ayah simpenin tuh dana dari lu dagang deh gitu ya kalau bahasa kita gini. Karena kita apa gunanya kita maksain orang yang memang ya nggak punya kemampuan atau memang nggak mau, ya ngapain kita habisin? Jadi paradigm shift ini yang penting ya, suatu cara berpikir yang memang jujur ini visionary. Di zaman itu aja visionary, apalagi zaman sekarang aja kita anggap masih visionary ya, apalagi kita bicara zaman dulu. Nah singkat cerita nyampe kelar, kalau Ustadz Samsi berada di bidang agama, saya ini sekolah sains gitu ya, sains terus. Nah, alhamdulillah, cuman inilah Islam ya, inilah Islam. Sebuah agama yang kita bisa belajar ya, mulazamat, duduk di antara majelisnya para masyayikh. Alhamdulillah, ini Allah bukain. Kalau nggak kayak kita nggak bisa belajar Islam bener nih. Jadi di antara semua kita ya, lughatul Arabiyah, hadis segala macam, alhamdulillah. Nah, inilah di antara rahmat Allah yang kalau tadi Ustadz Samsi mengatakan bahwa Allah berada di balik layar, kurang lebih begitu ya. Nah, kalau saya menghadapinya begini, bahwa inilah melalui pertolongan Allah dengan banyak bantuan orang-orang, ribuan orang itu,
maka kita mendapat kesempatan. Dan yang kesempatannya panjang, dan singkat cerita, ini kita selesai kita berniaga, dagang, dan ya sampailah kita pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Iya, memang ini ya hidupnya aku lihat well planned banget gitu ya dari Ustadz Reza ini. Nah, cuman kan namanya Islam itu kan sebenarnya baru hits banget setelah kasus 9/11 itu, baru kayak terdengar seantero dunia. Nah, ini kan sementara Ustadz Samsi sama Ustadz Reza kan sampai di negara masing-masing itu jauh sebelum Islam tuh kayak heboh banget gitu di dunia ini gitu. Nah, saat Ustadz Samsi sama Ustadz Reza tiba di negara tersebut, situasi Islam di sana seperti apa sih? Terus situasi tantangannya seperti apa? Mungkin dari Ustadz Samsi dulu deh, baru ke Ustadz Reza. Ya, jadi kita persingkat ya, biar banyak hal yang bisa kita kaji. Islam sebenarnya di Amerika itu sudah cukup lama ya, karena ketibaan Islam di Amerika itu jauh sebelum Columbus menemukan bumi yang disebut kemudian Amerika. Ada beberapa tanda-tanda, termasuk gunung-gunung di Colorado misalnya, bahkan nama-nama kota ya, misalnya Bethlehem dan sebagainya, berbahasa Arab itu, menunjukkan bahwa dari dulu pun Islam sudah tiba di bumi yang bernama Amerika sekarang ini, dan itu kemungkinan dibawa oleh teman-teman Muslim kita dari daerah Eropa, Spanyol ketika itu. Ada juga sebuah catatan sejarah mengatakan bahwa ekspedisi Cheng Ho, Cina ketika itu sudah sampai di perairan Amerika. Dan mereka sudah sampai ke sini. Tapi memang dikenalnya kemudian, seolah-olah Islam ini datang sebagai imigran. Nah, kenapa dibangun bahwa Islam itu adalah imigran? Karena ini bahagian dari upaya marginalisasi yang terjadi. Pelemahan yang terjadi. Agar Islam ini nampak selalu sebagai tamu yang baru. Tamu yang baru kan pasti malu-malu, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka itulah image yang dibangun. Nah, ketika saya pertama kali sampai di kota New York, perkembangan Islam itu luar biasa. Ya, masjid-masjid saja udah lebih 200 masjid ketika itu. Ya. Rata-rata memang dibina oleh Afro-American, Asia Selatan, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, dan juga Timur Tengah. Ya. Walaupun Bosnia ketika itu banyak, karena perang Bosnia kemudian menjadikan para imigran datang ke Amerika dan kota New York khususnya. Amerika ini hebat. Ketika membuat satu permasalahan di sebuah negara, maka kemudian membuka diri untuk migran datang itu. Maka banyak orang Irak, banyak orang Iran, banyak orang macam-macam Lebanon yang ada di Amerika ini. Maka perkembangan Islam luar biasa. Hanya saja memang salah satu penyakit umat kita ini adalah seringkali merasa bahwa mereka sudah menyelesaikan permasalahan itu dengan berbagai ritual yang mereka lakukan. Kalau mereka sudah salat 5 waktu, zikir panjang-panjang, tasbih panjang-panjang, seolah-olah dunia ini sudah selesai. Segala permasalahan sudah selesai. Maka kerja-kerja dakwah yang terorganisir, sistematis ketika itu memang belum ada. Ya boleh dikata sangat langka lah. Sampai terjadi kemudian 9/11. Nah, 9/11 ini sebenarnya bukan awal kebangkitan Islam, tapi bukan juga awal daripada Islamofobia. Karena kalau kita berbicara tentang Islamofobia itu kan bersifat sejarah ya, historis sifatnya. Ya dari dulu pun sudah ada Islamofobia. Ya. Makanya dari dulu itu Islam di Amerika atau studi Islam misalnya dikenal sebagai Orientalism atau Middle Eastern Studies. Pelajaran Timur Tengah atau pelajaran ketimuran. Ya seolah-olah Islam itu agama orang Timur. Apa kata Timur itu? Timur itu terbelakang. Timur Tengah. Apa itu Timur Tengah? Ya suka berkelahi kira-kira begitu. Perang di antara mereka kan begitu. Maka yang ditampilkan itu Islam seperti itu. Ya, ini baru di perguruan tinggi. Belum lagi di media-media kita lihat bagaimana Islam dipersepsikan. Maka Islamofobia bukan sesuatu yang baru, bukan karena 9/11. 9/11 sesungguhnya dirancang atau terancang, siapapun yang merancang itu, untuk menjadi justifikasi pembenaran tentang apa yang dipersepsikan selama ini tentang Islam. Bahwa Islam itu terorisme, Islam itu kekerasan, Islam itu membenci peradaban, Islam itu tidak sejalan dengan modernitas, Islam itu lawannya Barat, kira-kira begitu. Maka terjadilah kemudian 9/11. Dan yang diruntuhkan itu WTC. WTC itu apa? World Trade Center, pusat perdagangan dunia kan begitu. Nah, pusat perdagangan dunia itu apa? Kapitalisme. Kapitalisme itu apa bagi dunia Barat? Agama kan begitu. Maka sekarang Islam datang meruntuhkan agamanya orang Barat. Dalam artian kemajuan, demokrasi, kebebasan, emansipasi wanita. Maka Islam itu lawan dari semua itu. Maka ketika terjadi 9/11, maka Islam betul-betul menjadi bulan-bulanan. Ya Islam ini seolah-olah menjadi agama purba lah kira-kira. Lawan dari segala hal-hal yang baik gitu. Maka bisa dibayangkan bagaimana situasi kami ketika itu. Ya, maka
disitulah kemudian kami tertantang. Saya tidak perlu menyebutkan kasus-kasus apa yang terjadi ketika itu, tapi kami kemudian tertantang untuk kemudian berpikir apa yang harus kami lakukan. Maka kita memaksa diri. Saya waktu itu masih 5 tahun di kota New York ya. Saya datang 96, terjadi 2001. Jadi ya namanya juga baru 5 tahun, tentu belum banyak kenal siapa-siapa, dan kemudian bahasa Inggris belepotan juga kan. Tapi ketika saya pertama kali datang ke kota New York, memang salah satu prioritas saya, salah satu ya, adalah membangun komunikasi dengan kelompok agama-agama yang lain. Ya, itu dalam bahasa yang lain interfaith dialogue ya. Maka itu yang kemudian dilihat oleh wali kota New York, sehingga kemudian saya diminta mewakili komunitas muslim dalam banyak perhelatan-perhelatan besar ketika itu. Termasuk bertemu dengan Presiden Bush waktu pertama kali ke Ground Zero, kemudian mewakili komunitas muslim dalam konferensi pers pertama tentang bagaimana merespon, dan juga berdoa di Yankee Stadium yang dihadiri oleh Clinton dan sebagainya yang tadi ada di video sebentar itu. Ya, ini semua kita lakukan, tapi kemudian saya berpikir ini tidak cukup dengan seperti itu. Justru kita harus proaktif. Maka saya kemudian mendirikan sekolah khusus namanya Islamic Forum for Non-Muslims, Forum Islam untuk Non-Muslims, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kita mengajar non-Muslim tentang Islamnya. Saya tidak mengistilahkan kelas, ya, karena kalau saya mengistilahkan kelas untuk non-Muslim, nanti orang Amerika merasa siapa sih dia mengajar saya kan begitu. Maka kita istilahkan forum, ya. Forum itu dan siapa saja bebas mau ngomong gitu. Dan luar biasa ketika pertama kali saya membuka kelas ini, orang Amerika itu luar biasa ingin tahu ya, kuriositasnya tinggi. Ya, makanya kan Al-Quran ketika itu habis dibeli sama orang Amerika. Karena mereka ingin tahu Islam itu apa sih, kuat banget gitu. Amerika dengan kekuatan intelijen yang sangat luar biasa ini, lalat saja yang terbang di langit itu bisa kelihatan gitu. Kok ini pesawat nabrak gedung yang penting nggak kelihatan gitu. Maka mereka ingin tahu Islam itu kekuatannya di mana gitu. Maka mereka beri Al-Quran untuk apa? Terkadang untuk mencari kata teror dalam Al-Quran itu, di mana sih terornya dalam Al-Quran itu. Ya alhamdulillah banyak yang beli Al-Quran, baca Al-Quran cari teror yang dapat mutiara gitu. Yang didapat mutiara. Maka ketika saya buka kelas itu banyak sekali yang datang dan belajar Islam, sudah mulai paham, dan alhamdulillah singkat cerita banyak yang masuk Islam ya. Dan banyak cerita-cerita yang sudah pernah kita sampaikan. Tapi intinya adalah bahwa perkembangan Islam memang sejak dulu luar biasa, tapi 9/11 yang dianggap sebagai kuburan Islam justru Allah balik menjadi awal kebangkitan dakwah Islam itu. Dalam istilah Al-Qur'an wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, pengalaman saya di kota New York ini itu yang kemudian menjadikan saya ke New Zealand. Saya pernah ke New Zealand waktu itu, sempat ke Christchurch ya, selama 1 hari 1 malam untuk ketemu dengan imamnya, ketemu dengan beberapa orang, dan saya mengunjungi kuburan saudara-saudara kita yang korban, dan berdialog tentang bagaimana ya menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi saya kira begitu Mbak Trifty, selebihnya dari New Zealand kita akan dengarkan dari Ustadz Reza Insya Allah. Ya, artinya memang Islam itu sudah jauh ada di sana ya Pak, sebelum Bapak sana. Nah, kalau di New Zealand sendiri gimana nih Ustadz Reza, apakah saat itu Islam tuh memang sudah banyak atau gimana? Masuknya pertama kali sampai. Baik, insyaallah. Ya, jadi memang ada kelipatan yang ataupun ada exponential growth ya, yang alhamdulillah luar biasa. Jadi kalau kita bicara di tahun 90-an itu mungkin masjid ataupun musala Islamic Center di Selandia Baru itu ya mungkin bisa kita katakan ya dalam kisaran single digit lah ya, bahasa gampangnya single digit. Dan hari ini kita bicara itu jadi kalau hari ini kita ke Selandia Baru itu semua universitas ya, semua politeknik itu bisa dikatakan di semua tempat itu ada salatul Jum'ah. Artinya ada musala. Jadi kalau kita bicara NZ hari ini, bahkan ada banyak high school yang bisa punya tempat untuk salatul Jum'ah. Alhamdulillah. Jadi kita udah bicara 400-500 hari ini gitu ya. Bahkan statistik ini bertambah terus karena kita nggak bisa menghitung musala yang tempatnya di rumah dan di sekolah-sekolah. Alhamdulillah. Cuman bedanya kan kalau tadi Ustadz Samsi mengatakan bahwa di Amerika ini ada suatu pandangan yang kurang baik terhadap Islam. Artinya atau adanya marginalisasi lah, atau ada pandangan-pandangan yang demikian yang kamu baru. Selandia Baru ini sebagai pendatang, karena ini memang NZ-nya negara baru, kita ini peradaban baru, kami jauh lebih muda dibanding negara-negara lain. Alhamdulillah, kita ada perspektif yang sangat berbeda. Jadi kalau kita lihat di tahun 1850-an, 1870-an, Islam itu datang menurut data yang paling dekat sama yang kita percaya gitu ya. Itu datang dari imigran Cina.
kita masuk ke Selandia Baru itu oleh imigran Cina, itu penambang emas di Central Otago. Jadi di bawah, di selatan ini, dan inilah penambang emas yang datang, gitu ya. Kemudian tentu nanti datang gelombang kedua, gelombang ketiga. Tapi awal masuknya Islam itu sangat awal. Kita bicara 1850, 1870. Jadi sangat-sangat awal. Dan Selandia Baru karena ini negara yang baru, kalau kita bicara 1800 itu ya, itu yang datang pertama kali imigran NZ sendiri itu adalah dari Skotlandia, kemudian dari Irlandia, kemudian di tahun 40-an itu kita bicara dari Belanda, kemudian dari negara-negara lain. Jadi kalau kita bicara NZ, karena make-up-nya, genetic of New Zealand is very new, kita nggak sama sama Amerika, atau bisa dikatakan kita ini kebalikannya, antitesanya kali ya, antitesanya dari US gitu kan ya. Nah, dan memang Selandia Baru ini punya iklim yang sangat kondusif. Alhamdulillah rabbil alamin. Warga NZ ini sangat terbuka, dan nilai-nilai Islam sangat selaras dengan kehidupan sehari-hari New Zealanders gitu ya. Jadi New Zealanders itu memang bisa dikatakan memang orangnya pada dasarnya sangat baik ya, sangat baik. Ini bukan berarti tidak ada friksi, tapi tidak ada friksi yang berarti. Kalau kita lihat bagaimana Christchurch ataupun March the 15, ini kita juga bicara ini sebenarnya nih orang kan bukan orang NZ, ya kan, orang ini is an Australian gitu kan ya, is an Australian yang kebetulan ada di sini dengan berbagai macam ininya ya, dengan kerusakan pikirannya sehingga dia menjadi penyerangan itu. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Tapi kalau kita lihat dalam masyarakat, dalam bergeraknya Islam, alhamdulillah. Nih tadi saya sendiri agak telat 2 menit ya. Hari ini kita baru launch, saya dengan teman-teman, dengan tim kita ya, Murihiku Islamic Trust, kita baru launch namanya Murihiku Islamic Awareness Week. Alhamdulillah. Jadi dan ini menjadi acara tahunan di mana posisinya kayak kita bicara Invercargill City Council sangat ingin menjadi acara tahunan. Senator-senator yang ada di sini semuanya hadir, gitu ya. Kalau kita bicara regional government, national government, race relations commissioner, semuanya pada datang nih. Jadi acara ini sangat terbuka, dan terbukanya di NZ ini terbuka benar ya. Jadi pintu dakwah hari ini sangat-sangat terbuka. Alhamdulillah. Dan bebas. Jadi kita ini nggak pernah ada ini ya, nggak pernah punya masalah ya. Apakah itu hijab yang syar'i, apakah itu janggut yang panjang, terserah. Mau ngapain aja, asik aja lah gitu ya. Yang penting lu jangan ribut deh jadi orang, kan begitu ya. Nah, cuman karena saya juga seorang pengusaha gitu ya, jadi ini agak beda angle-nya nih ya. Jadi kita dakwahnya di antara lingkup in business, ya dalam social organization, kemudian kita bicara parenting. Nah, kalau Ustadz Samti tadi bicara dalam regional politics segala macam. Kalau saya lebih banyak bergerak di dalam, misalnya gini ya, dalam bentuk bisnis, dalam sekolah-sekolah, regional government, dan juga saya juga menjadi salah seorang penasihat untuk Perdana Menteri Selandia Baru untuk urusan Islam, untuk urusan. Jadi gini ya, make up-nya sangat terbuka. Jadi kalau di sini kita bisa dengan gampang bahwa kita bisa mengatakan, Jacinda, Perdana Menteri kita namanya Jacinda kan ya. Jacinda, kita pengen punya kurikulum nih tentang Islam. Saya cuma minta dibukain pintu bahwa kita bisa mengajar kurikulum. No problem. Look, Reza, Imam, what do you need done? It will be done. Jadi jauh lebih simpel. Jadi dalam artian kalau tadi di Amerika kelihatannya pintunya lebih banyak ya, kayaknya begitu ya. Pintunya lebih banyak, lebih gede-gede pintunya. Well, everything is bigger in America, isn't it? It's bigger than Texas. It's the big apples, they call it. Jadi kalau di NZ ini, kita lebih kalem gitu ya. Jadi kalau bicara mungkin NZ
dengan total populasi yang cuma 5 juta, apalah 5 juta itu dibandingin kalau kita bicara the States ya, dengan mungkin 300 berapa sekarang? 330, 340. Jadi jauh lebih kecil kita dalam proporsinya, tapi perkembangan ini sudah sangat luar biasa. Mungkin demikian sementaranya. Oke, nah ini saya mau mengingatkan dulu kepada peserta yang mau bertanya, langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab setelah semua diskusinya selesai. Nah ini terkait dengan kejadian teror ini kan Amerika sama New Zealand ini sama-sama pernah heboh lah soal terkait terorisme, baik sebagai disangka pelaku atau korban. Untuk Ustadz Samsi nih, setelah kejadian 9/11 itu kan memang sempat ada kenaikan banyaknya mu'alaf yang masuk seperti yang tadi disebutkan kan. Cuman yang mau saya tanyakan adalah apakah Islamophobia ini masih terus berlangsung, apa tingkatannya sudah mulai berkurang? Karena terkait dengan debat Pilpres kemarin aja kan Joe Biden sempat bilang insya Allah gitu kan, itu tuh heboh banget tuh dunia maya gitu, wah dibilang insya Allah, apakah ini merupakan babak baru dari mulai berkurangnya Islamophobia, apakah Amerika mulai open sama Muslim gitu. Nah itu untuk Ustadz Samsi. Terus kemudian untuk Ustadz Reza, soal terkait dengan teror di Christchurch ini, saya kan memang mendengar New Zealand ini sebenarnya negara yang damai, tapi tiba-tiba jadi heboh dan terusik dengan adanya kasus penembakan yang menewaskan 51 orang itu. Nah, apakah adanya kasus penembakan itu memang indikasi sebenarnya Islamophobia itu ada loh di New Zealand, cuman nggak kelihatan gitu sih. Mungkin ke Ustadz Samsi dulu. Ya, jadi kalau kita melihat Islamophobia itu saya kira secara teologis dulu ya, itu tidak akan pernah selesai. Ya. Karena selama ada kebenaran, pasti ada kebatilan. Ya. Selama ada cahaya, pasti ada gelap. Ya. Dan itulah keseimbangan hidup. Dan itu menjadi keyakinan kita, karena iblis itu sampai hari kiamat dan dipanjangkan umurnya kan. Maka Islamophobia itu nggak akan pernah selesai. Tapi akan terjadi fluktuasi, naik turun, tergantung dari keadaan. Misalnya ketika terjadi 9/11 sudah pasti naik lah. Ada masjid-masjid yang diserang, ada orang Islam yang dibunuh, ya, wanita-wanita Islam yang kemudian dikerasin dan lain sebagainya. Tapi kemudian dengan izin Allah kita berhasil meredam itu dengan cara-cara pendekatan yang persuasif, termasuk dengan pemerintah, kemudian ke pengamanan, dan juga dengan sesama orang Amerika yang beragama lain, yang saya istilahkan tadi itu dialog antar agama itu. Tapi kemudian terjadi lagi kenaikan ketika menaiknya apa yang disebut dengan white supremacy yang menjadi simbol daripada kemenangan Donald Trump di Amerika ini. Nah, Donald Trump itu rasis memang, dan saya pernah ketemu yang selalu ceritakan di mana-mana sebelum menjadi presiden. Itu 5 tahun sebelumnya saya ketemu. Waktu itu ingin maju menentang Barack Obama, tapi dia juga sadar bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan Barack Obama karena Barack Obama sangat populer ketika itu. Lalu dia mengadakan eksplorasi lah keliling Amerika, dan suatu ketika diwawancarai sama Fox, ya pasti Mbak Trifty tahu Fox ini arahnya kemana kan, neokon punya. Maka ditanya, menurut kamu Islam dan Muslim bagaimana? Dia katakan Islam dan Muslim ini berbahaya dan kita harus berhati-hati dengan orang Islam. Kita nggak bisa percaya dengan mereka. Ini Donald Trump yang mengatakan ketika itu. Padahal bisnisnya udah banyak dengan orang Saudi, dengan Emirat, dengan Dubai segala macam, tapi masih mengatakan seperti itu. Kurang ajarnya. Lalu ada teman saya namanya Russell Simmons, ini mantan suaminya Kim O'Reilly, kan Trifty juga tahu itu. Jadi Russell Simmons telepon saya, dikatakan, Imam ini gimana? What we can do? Apa yang harus kita lakukan? Saya katakan, what I can do? Saya nggak punya kekuatan apa, dia bilang. Dia bilang, ayo kita ketemui. Rupanya temanan itu. Russell Simmons dengan Donald Trump temanan. Karena Russell Simmons juga pebisnis. Maka pada hari hanya ketemulah kita dengan Donald Trump, dan singkat cerita dia jabat tangan dengan Russell. Lalu dia mencari imamnya di mana. Ya, disangkanya imamnya itu pasti seperti Ustaz Reza ini, janggutnya panjang, ya pakai jubah gitu, pakai sorban gitu. Nah saya datang pakai dasi kan waktu itu. Nah lalu Russell Simmons ngenalin dengan saya, dia katakan ini imamnya. Dia mengulurkan tangan, jabat tangan dengan saya sambil ketawa. Ditanya sama Russell, ngapain? Kenapa ketawa? Dia katakan, saya nggak pernah bermimpi ketemu orang Islam yang bisa tersenyum, katanya. Itu Donald Trump, ya. Donald Trump. Jadi memang dari dulu ada kesalahpahaman, dan kalau boleh saya mengistilahkannya kira-kira kebencian kepada Islam ini. Maka tiba-tiba saja saya mengistilahkannya Allah mentakdirkan dia jadi presiden karena tidak ada terjadi kecuali dengan izin Allah kan.
Lillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya, itu ya. Allah itu memberikan kekuasaan kepada Firaun pun kan begitu. Maka dia pun tiba-tiba ditakdirkan jadi presiden Amerika. Maka keluarlah salah satu kebijakan itu adalah Muslims ban, pelarangan Islam masuk Amerika ketika tahun 2017. Nah, ketika terjadi itu, lalu kemudian saya ingin menguji keberhasilan dialog antar agama kita selama ini. Berhasil atau tidak? Maka kami ingin mengadakan demonstrasi besar-besaran dengan tema Today I am a Muslim too. Kalau dalam bahasa New Zealand, today I am a Muslim too. Today I am a Muslim. Hari ini saya juga Muslim. Keluarlah puluhan ribu orang di Times Square di kota New York mengatakan hari ini saya juga Muslim. Yahudi, Kristen, Hindu semua. Nah, singkat cerita, Islamofobia itu meninggi ketika ada penyebab dari luar. Tapi jangan lupa, saya ingin tutup dengan ini. Jangan lupa. Islamofobia banyak terjadi karena kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman ini minimal ada dua faktor utama. Ada beberapa faktor yang lain. Tapi yang pertama adalah media yang kurang bersahabat. Maka orang Islam harus punya media. Kalau kita tidak punya media, minimal kita harus mampu mempengaruhi media. Ya, Mbak Trifty orang media tahu betul. Ya. Media yang terkadang menentukan wajah sesuatu. Mau diputihkan putih, mau dihitamkan hitam. Ya, itu media. Dan yang kedua tentunya juga yang paling menentukan adalah kita orang Islam. Kita orang Islam. Karena orang bercermin kepada perilaku orang Islam. Orang Amerika ini nggak mau tahu Islam dari Quran atau dari kitab, dari buku-buku. Mau taunya dari perilaku orang Islam. Maka kalau kita sendiri ini yang tidak peduli dengan Islam, mana mungkin orang bisa merubah persepsi begitu. Maka kalau kita ingin merubah Islamofobia, satu, kita harus melakukan perubahan. Dan orang Islam harus menjadi role model. Kita harus menjadi tauladan bagi mereka semua. Saya kira itu cara menghadapi. Tapi alhamdulillah ya, terus-menerus kita lakukan pembenahan, termasuk memasuki musim politik sekarang ini, kita memobilisir orang Islam untuk memilih. Khutbah saya kemarin di masjid tentang memilih itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bagi kita, memilih bukan sekedar memilih, politik bukan politik. Ya, election is not only a matter of election, it is a matter of amar ma'ruf nahi mungkar untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan orang Islam wajib untuk terlibat dalam election kali ini. Saya kira demikian. Tapi saya sebelum ke Ustadz Reza, Pak Ustadz belum menanggapi soal Joe Biden nih. Ini babak baru Islam bukan? Apa gimana nih? Apa Islam jadi semakin baik di Amerika sejak adanya Joe Biden statement ini? Insya Allah. Iya, kita tidak tahu bagaimana Allah berbuat di belakang layar sekali lagi ya. Boleh saja Allah itu menggunakan orang-orang tertentu untuk mengenalkan Islam ini. Ya, dan ada masa-masa di masa lalu, justru orang-orang yang anti-Islam itu justru menjadi penyebab menjadikan Islam semakin populer dan semakin dikenal orang. Ya. Ketika Donald Trump mengeluarkan Muslims ban, begitu banyak teman-teman non-Muslim yang kemudian datang kepada kita ingin memberikan bantuan lah kira-kira begitu. Artinya apa? Simpati terbangun sangat luar biasa. Ya. Kalau di New Zealand kan jelas teman-teman Muslim kita menjadi victim, maka simpati luar biasa dari masyarakat New Zealand kan. Tapi kita di sini kan dituduh pelaku kan. Tapi dengan perlakuan Donald Trump ini membuka mata orang Amerika bahwa ternyata orang Islam justru yang menjadi victim gitu, dan mereka kemudian ingin memberikan simpati, pertolongan dan sebagainya. Dan itu cara Allah itu. Maka ketika Joe Biden mengucapkan insya Allah, siapa tahu itu adalah bagian dari cara Allah untuk mengenalkan Islam yang lebih jauh lagi kepada masyarakat Amerika. Allahu a'lam. Terus untuk Ustadz Reza, apakah memang kejadian Christchurch ini bukti bahwa Islamofobia itu ada loh di dunia, di negara yang sebenarnya tadi menurut Ustadz Reza tuh aman, damai gitu. Tuh buktinya ada penembakan itu. Ya, jadi kalau kita tadi bicara ya, pertama pelaku ini bukan orang New Zealand gitu ya. Jadi ini in defense gitu ya. Bahwa ini adalah seorang Australian. Tapi Islamofobia ini memang sesuatu yang memang exist gitu ya. Kita kalau ada orang mengatakan dia nggak exist, berarti dia nggak fair dalam menanggapinya. Cuman yang kita tadi Ustadz Samsi mengatakan kan, dia ini hadir di level berapa gitu ya? Di level 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6. Nah, pandangan kita kasat mata akan selalu ada right wing extremists, white supremacists. Dan ini mereka ini bagian dari white supremacists. Dan mereka ini punya agenda persis tadi yang setuju di sini, saya setuju dengan Ustadz Samsi ya, bahwa kalau kita bicara Barat ya, the West gitu ya, the West ini basically Christians. Kalaupun mereka kebanyakan sudah tidak lagi menganut agama, ya, tapi nilai-nilai hukum
nilai-nilai perbuatan it's based on a Christianity. It's based on Christian value. Ini nggak bisa didinai ini. Nggak bisa dinafikan bahwa nilainya begitu. Jadi ketika Islam datang, tentunya kita juga paham kan bahwa banyak yang sama. Nah ini kan perlu dakwah nih untuk menyatakan, kok ini banyak yang sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan li ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Maka katakan kepada ahlul kitab, kepada teman-teman kita yang Nasarah bahwa yuk kita berada pada sesuatu yang sama gitu loh. Cari persamaannya. Dan di sini bainana wa bainakum, yang sama sama kita berdua ini apa gitu kan? La na'budu illallah. Bahwa kita sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Nah, cara menyampaikan cerita lain kan gitu ya. Karena ada orang bisa mengatakan sesuatu tapi cara penyampaiannya kurang baik. Pandangan saya nih Mbak. Kenapa kita berada di posisi seperti ini? Ini satu, karena kemiskinan. Karena kebodohan. Dan mungkin karena kemiskinan dan kebodohan sekaligus. Gitu ya. Dan ini masalah, kenapa jadi masalah? Kalau kita lihat, ini on the record untuk saya this. Karena kan kita punya ulama-ulama yang nggak berdagang, gitu ya. Kita nggak bisa pisahkan antara politik dengan ekonomi dan keadaan umat. Tijarah, perniagaan ini kewajiban. Ketika para ulama yang paham, mengerti ilmu, dia nggak dagang. Terus yang dagang siapa? Kan gitu. Nah, dan ketika kita cuma bicara, katakan kita bicara di atas mimbar. Mohon maaf, setiap orang juga kita kasih training dikit udah bisa gitu kan ya. Tapi nggak ada nilainya, resonansinya rendah, gitu ya. Ketika seorang mengatakan, dan ini menjadi suatu theoretical discussions, or a mere theoretical discussions. Jadi ketika mereka bicara teologi, dia bicara, ini cuma sekedar teori gitu ya, retorika, apapun istilah yang kita gunakan. Dia nggak punya kemampuan untuk menghujam kepada sanubari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, tentunya saudara kita di New Zealand. Penting bahwa ketika Islamofobia ini hadir ya, Islamofobia hadir. Nah, kebetulan kita bicara dalam level yang paling basic bahwa we are all brothers and sisters. Kita semua bersaudara. We all brothers and sisters in humanity. Di dalam kemanusiaan kita ini adalah saudara, kan begitu ya. Nah, ini juga nggak ngebantu ya beberapa di antara yang mengklaim dirinya sebagai seorang ahli ilmu yang punya pandangan ekstrim. Dan kalau kita bicara pandangan ekstrim, kita harus jujur, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dua-duanya ini kita nggak mau, ya gitu ya. Nah, dan bahasa yang benar bukan moderat, ini pandangan saya Mbak ya. Karena yang benar adalah Islam yang hadir sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bukan yang kanan banget ngerusak nih, yang kiri banget juga nggak ini. Yang mana yang tengah? Tentunya yang tengah ini adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, kan begitu. Karena inilah dia Islam. Islam dibangun di atas dua perkara, di atas Quran dan Sunnah. Dan ketika kita sampaikan nilai-nilai seperti ini, dan kemudian yang terjadi, ini juga suatu masalah ya, rendahnya pemahaman para ulama atas sains, gitu ya. Ini menarik nih Mbak. Karena kalau kita lihat abad pertama, abad kedua, abad ketiga, Islam di awal-awal ini, yang ulamanya dia, yang ustadznya dia, yang pedagangnya dia, yang santrinya mereka. Terkumpul dalam satu orang. Kan begitu. Inilah yang kita katakan sebagai ulama ini, gitu kan. Nah, ketika kita dapat degradasi sekarang, oke, ketika dia ini yang menjadi masalah, ketika dia punya S3 dalam engineering, ketika dia bicara Quran dan Sunnah, isinya TK atau 0. Atau ketika dia punya S3 kebetulan ya, dalam teologi, ketika dia bicara tijarah, dia 0. Atau ketika bicara science, it's nothing. Nah, ini yang nggak bisa kita tolerir. Nah, konsep NZ, dalam katakan Council of Ulama, of New Zealand ya, kita di sini berusaha menggabungkan kebaikan di antara ya kita bicara sains, kita bicara business, kita bicara Islam, kita bicara Quran dan Sunnah, kita bicara family. Semua ini mesti kita coba gabungkan. Dan ini tugas kita. Nah, dalam konteks NZ ini ternyata
currency ini atau harga tawar ini adalah harga tawar yang memang masuk ke masyarakat. Jadi ketika kita ketemu mereka, ketika kita menyampaikan pesan tentang Islam, kita nggak bicara begini, oh, let me tell you about Islam. Nggak. Kita akan bicara, how's your wife? You know, how's your lovely daughters? Your lovely son. Kita akan bicara dalam konteks, oh yuk, kita sama-sama ayah. How's business, my friends? You know, how's how's the weather doing? Jadi kita bicara bagaimana perdagangan. Ketika kita sampai dalam suatu konteks yang mana kita nyambung, nah inilah yang kita katakan bahwa inilah platformnya. Nah, platform ini yang kita akan coba bangun, dan kemungkinan nanti kita akan sambung bagaimana dakwah dalam bentuk real itu terjadi, gitu ya. Dan setuju dengan perkataan Ustadz bahwa inilah yang terjadi masalah. Kita punya masalah. Sebenarnya kita punya, ya kalau kami mengatakan, kita punya cultural baggage. Jadi sisa-sisa cultural baggage ini yang masih menyisa, ya. Kita nggak bisa membedakan mana yang Islam, mana yang merupakan budaya, mana yang merupakan cultural baggage. Jadi terus hidup berdampingan. Sedangkan kita nggak mampu memisahkan ini, kebanyakan orang nggak mampu memisahkan ini, sehingga tampillah dia versi Islam yang kampungan, kolot, miskin, terbelakang, tak terpelajar, nggak keren, nggak asik. Itu semua ngumpul, gitu ya. Padahal ini agamanya orang keren, gitu loh. Nah, tugas kita nyampein Islamnya keren, gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita ada dan hadir, ya. Jadi kita sebagai ulama dalam setiap negara kita harus mampu tampil keren. Keren ini open interpretation apapun yang kita miliki. Apakah kita dalam perburuan barang, yang mancing-mancing, yang nerbangin pesawat, yang riding bikes, motoran-motoran. Karena Islam ini nggak punya larangan atas ini. Ini kehidupan yang mesti kita bangun. Nah, inilah yang NZ yang kita bangun. Islamnya seperti apa? Para scientist. Jadi kalau kita lihat konteks kita Southland, jadi warga-warga kita tahu persis bahwa warga kita ini adalah ahli-ahli bedah yang jago. Optometris jago, GP keren, artinya spesialis keren, engineer keren. Nah, cuman kita pengen bangun mereka engineer, tapi hafalan Qurannya ajib, keren gitu ya, hadisnya ngerti, ya, hafalan hadisnya nambah, warganya dalam syari. Nah, ini yang kita mau bangun. Ketika ini mampu kita tampilkan, siapa yang nggak mau warga seperti ini? Ini kan member of a very productive member of the society, yang mana positive contribution-nya keren, kan gitu ya. Nah, ini yang mau kita bangun, Mbak. Ya. Ketika kita sampai ke sana, jadi nggak ada pilihan lain kecuali mereka mengatakan, Masya Allah, apa bangsa kita keren nih, gitu ya. Inilah yang mau kita bangun, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustadz Reza jawabannya. Ini udah banyak yang nanya nih Ustadz Samsi dan Ustadz Reza. Kita masuk ke Q&A aja kali ya, soalnya udah banyak pertanyaan. Mungkin mereka juga udah nggak sabar pengen dijawab. Pertanyaan pertama untuk kedua Ustadz kita dari Ruli. Assalamualaikum Ustadz Samsi dan Ustadz Reza. Umat Islam saat ini memang tengah diuji. Ujian sebagai cara Allah untuk menilai keimanan kita. Seberapakah tinggi iman kita, lebih condong ke munafik atau Islam yang kafah? Nah, Islamfobia dan pembantaian masjid-masjid adalah cara para musuh Allah agar umat Islam takut untuk beribadah di masjid. Pertanyaannya, apakah kita akan takut dan kalah berbondong-bondong meninggalkan masjid sebagai pusat peradaban Islam? Mungkin maksudnya di lokasi kejadian ya di Amerika dan di New Zealand. Mungkin bisa dari Ustadz Samsi dulu, apakah orang Islam akan takut ibadah di masjid nih dengan kejadian yang sudah ada? Ya, jadi untuk menjawab ini saya menyebutkan satu cerita dulu ya, dari 9/11. Di hari pertama kita ada pertemuan. Saya ini salah seorang juga pendiri Imams Council di kota New York ya. Jadi majelis para imam. Lalu kita mengeluarkan pertemuan dengan para imam. Ada beberapa imam mengusulkan agar masjid-masjid kita untuk sementara ditutup. Alhamdulillah banyak yang bertahan bahwa kita tidak ada alasan untuk menutup masjid, termasuk saya. Karena kalaupun yang melakukan itu adalah orang Islam, maka mereka bukan wakil kita, dan kita tidak mewakili mereka. Kita tidak punya hubungan dengan mereka yang melakukan tindakan teror. Maka Alhamdulillah masjid kita tidak tutup, dan kita tidak jauh dari masjid. Masjid itu adalah rumah kita. Dan masjid itu adalah pusat peribadatan kita, pusat pengabdian kita kepada Allah. Ketika pertama kali Rasulullah tiba di Madinah,
yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Makanya umat ini tidak akan pernah maju jika jauh dari masjid. Tentu dalam arti yang lebih luas ya. Kata masjid itu sajada yasjudu sujudun wa sajdatan, artinya tempat sujud. Sujud itu terjemahan lainnya dalam bahasa Al-Quran, artinya ketaatan. Tempat kita untuk taat. Maka masjid itu adalah pusat ketaatan kita kepada Allah. Begitu kita jauh dari masjid, maka kita sudah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan oleh karenanya kami tidak pernah jauh dari masjid ketika orang menakut-nakutin. Justru kami semakin dekat dengan masjid. Walaupun memang ya semangat keberagamaan kita itu tidak bisa lepas juga dari satu logika, yang kedua realita. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan, ya ini corona, ngapain kita jauh dari masjid? Justru kita harus berkumpul di masjid berdoa bersama-sama. Ya karena realitanya bahwa corona itu terjadi dengan perkumpulan manusianya, kan begitu. Jadi harus diikutin secara logika dan rasionalitas juga. Dan oleh karenanya saya kira apa yang terjadi di umat kita sekarang ini adalah kita harus kembali kepada ajaran agama yang sesungguhnya. Ajaran agama kita itu Quran dan Sunnah, tapi itu harus dipahami dengan pemahaman yang logis, rasional, realistik sifatnya, sehingga jangan selalu kesucian Al-Quran itu tergantung di langit. Salah satu kegagalan kita umat Islam adalah terkadang tidak bisa menemukan relevansi antara sucinya kitab suci dan realitanya kehidupan kita. Sehingga terkadang kita nggak nyambung kehidupan kita itu. Dan oleh karenanya saya kira perlu kita pemahaman yang benar tentang agama kita sehingga kita bisa mampu wujudkan dalam perilaku dan tindakan yang real dalam kehidupan kita. Saya kira begitu, Mbak. Ini sebenarnya giliran Ustadz Reza menjawab, tapi Ustadz Reza kemana ya? Mungkin koneksinya kali ya, lagi error, mungkin diharapkan bisa kembali lagi setelah koneksinya betul. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja yang akan dijawab Ustadz Samsi. Ada. Oke. Mana? Oh, oke. Nah, Ustadz Reza, tadi apakah dengan kejadian yang sudah ada, umat Islam di New Zealand nih bakal meninggalkan masjid takut untuk sholat di sana, takut ditembak lagi, apa gimana? Baik, insya Allah enggak ya. Yang terjadi justru kebalikan. Hari ini kaum muslimin di NZ makin ramai di masjid gitu ya. Jadi kalau itu yang menjadi kekhawatiran, mungkin teman-teman ada yang merasa, waduh, tinggal apa enggak? Jawabannya enggak. Absolutely not. Justru sekarang kita makin ramai, kita makin jadi itu barang, gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang tarbiyahnya jalan, ya dengan segala kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Tapi nggak ada ketakutan itu nggak terdeteksi, ya, insya Allah nggak terdeteksi. Bahkan justru sekarang yang terjadi adalah kebalikannya. Orang-orang yang biasa jarang ke masjid malah jadi ke masjid hari ini, gitu ya. Orang yang tadi agak jarang, subuhnya malah agak sering. Tadi jarang datang, sekarang isya malah datang, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dan di antara yang terjadi adalah tadi kita bicara bagaimana kenapa kita terputus ataupun disengage gitu ya daripada keadaan di mana kita bicara Quran, kita bicara Sunnah, ini kita bicara Muslims. Kan ada perkataan yang mengatakan begini ya, bahwa non-Muslims they do not read Quran dan Sunnah. Non-Muslims they read Muslims. Kan gitu. Nah, ketika dia read Muslims, ini tugas kita gitu ya, tugas kita untuk mampu hadir dengan perkataan terbaik, dengan akhlak-akhlak terbaik ya. Jadi ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita, innallaha katabal ahsana ala kulli syai'. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan excellence ya, excellence upon everything. Jadi kesempurnaan di atas segala hal gitu ya. Markir bener ya. Kan banyak nih kita lihat nih Mbak, orang datang sholatnya rajin. Tapi keluar buang sampah gitu kan ya. Kita keluar gitu kan. Terus lagi sholat kita asik sholat dekatnya terus bau badannya nggak sedap gitu kan ya. Ini gimana kerennya? Ini ada masalah di sini. Kemudian dia turun. Ketika kita lihat markir ngeblok tetangga. Nah, di antara yang kita lakukan di sini, kita benar-benar kalau saya pribadi Mbak, untuk masjid yang kita running atau masjid-masjid yang kita punya afiliasi dan kita running, kita nggak kasih kesempatan 2 kali. Begitu dia parkir tetangga, udah derek aja dah gitu ya. Jadi kita nggak mau kasih bibit-bibit penyakit seperti ini suatu kesempatan. Karena saya nganggap ini hama gitu ya. Ini hama menghalangi kita daripada kesempatan orang-orang baik yang lain yang pengen masuk gitu ya. Nah,
memang ada ini ya, ada suatu gap luar biasa antara yang namanya Muslim dan Islam. Terlampau banyak di antara kita nih memang terlampau atuh. Tadi saya gunakan analogi di mana banyak kita punya teman-teman, mungkin dia profesor, mungkin dia itu punya PhD dalam berbagai hal. Tapi ya mohon maaf, makan minumnya masih tangan kiri. Ini bisa basic gitu kan ya, basic Islamic etiquette. Nah, ataupun ilmu-ilmu agamanya nggak ada. Artinya kita mesti bicara orang-orang yang tidak mengambil penting urusan tentang Islam, gitu ya. Kemudian mereka tampil menjadi bagian dari wakil kita, gitu ya. Apakah itu presiden asosiasi, ataukah mereka menjadi apa? Nah, bisa kebayangkan kerusakan yang mereka lakukan ini sebagai representasi kita, ketika mereka sendiri sebenarnya nggak paham apa itu Islam, gitu kan? Nah, di saat yang sama, tapi kita juga mesti jujur, banyak para ulama-ulama yang mengaku paham, tapi hanya theoretical discussions. Tapi ketika dia berada di dunia nyata, dia nggak mampu menghadirkan nilai Islam yang nyata tadi dalam bentuk tijarah, dalam bentuk business, dalam bentuk education, in science, ya, family values, nggak hadir. Nah, tentunya bukan ini yang Islam hadir bukan untuk ini. Kan kita paham. Ada sebuah konsep ya, jadi yang disebut dengan ideal Muslims. Ideal Muslims ini suatu konsep yang mengatakan bahwa ada kita temui orang yang kadang-kadang, Masya Allah, Alhamdulillah, sholatnya di masjid misalkan. Kalau pas salat subuh dia pasti paling depan. Alhamdulillah, kita tidak mencela ini suatu kebaikan. Tetapi pada saat yang sama nih orang sama tangganya nggak baik. Jangankan tetangga, mungkin sama mertua aja nggak ngomong. Misal kan gitu ya. Sama ipar nggak temenan. Ada. Ini kasus yang mesti kita buka. Jadi para ulama juga harus bisa bicara dengan bahasa yang gamblang. Nggak mau kita yang begini. Karena nggak ada balance. Jadi dia ini overzealous on a certain matter, tapi negligence on others. Jadi untuk hal-hal yang dia lakukan, dia segitu ngototnya gitu ya. Tapi untuk hal yang dia nggak lakukan, dia lupakan. Tentu ini nggak ada balance. Nah, balance ini, atau keadaan yang what we call the ideal Muslims, ini yang mesti kita hadirkan. Karena ulama-ulama kita terdahulu adalah orang-orang yang ideal Muslims. Dan ideal ini bukan berarti sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi ini juga bukan excuse gitu ya. Wow, gimana kita Ustaz? Kita mana bisa yang namanya ideal. Kita kan makhluk gitu ya. Kita kan dhaif, kita kan lemah, we are weak and all this. Enggak. Lemah, salah, tempatnya lupa, tempatnya alpa, tempatnya kekurangan, benar. Tapi bukan berarti nggak ada yang namanya kita suatu usaha untuk menjadi seorang ideal Muslims. Nah, kurang lebih begitu, Mbak. Jadi keadaan hari ini, kita menghadapi suatu warna baru yang mesti dihadirkan. Jadi seorang Muslim itu mewarnai. Tadi kita bicara tentang confidence, ya, sense of direction. Seorang mukmin itu, they're very confident. Ya, seorang mukmin itu nggak, jadi gini ya, seorang mukmin itu nggak ada rasa takutnya, kalau boleh jujur. Nah, gitu ya. Ini bukan karena sama-sama demen berantem gitu ya, tapi memang nggak ada rasa takutnya, gitu kan. Karena rasa takut yang berlebihan itu terlebih dalam bagian, kita nggak pernah berpikir begitu. Karena kita juga paham, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah SWT, pasti merasakan kematian. Yang kita pilih ini husnul khatimah, the greatest of ending, gitu ya. Bukan takut, tapi apa yang bakal kita bawa. Kurang lebih begitu. Oke, jadi untuk Mas Ruli yang bertanya, di New Zealand itu kejadian tembakan itu tuh tidak membuat orang-orang takut ke masjid ya. Bahkan memang sebenarnya saya nonton di YouTube itu channel Muslim Revert Stories, itu tuh banyak yang masuk Islam setelah kejadian penembakan itu gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Irsta Marina. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang Islamophobia. Menurut Pak Ustadz, kan peran media massa itu sangat besar. Nah, bagaimana nih jika opini tentang Islam itu jelek di media massa? Opini Islam jelek di media massa, tapi masalahnya umat Islam sendiri itu banyak yang akhlaknya belum
sesuai dengan ketentuan Islam. Bagaimana caranya agar kita membendung Islamophobia dengan keadaan seperti itu, yang dimana orang Islam sendiri banyak yang tidak baik, sehingga akhirnya itu menyebabkan media massa suka memfitnah kita gitu. Bagaimana Ustadz Samsi Ali? Kemudian nanti dijawab oleh Ustadz Reza juga. Ya, saya kira singkat ya, supaya banyak pertanyaan bisa kita respon. Itulah yang tadi disebutkan Ustadz Reza, bahwa diperlukan realisasi keislaman. Kalau dalam bahasa saya, diperlukan al-qudwah, ketauladanan kita, baik pada tataran individu maupun pada tataran kolektif. Kalau kita berbicara tentang ketauladanan Islam pada tataran kolektif misalnya, coba lihat bangsa-bangsa Islam atau negara-negara Islam. Justru negara yang paling Islami itu bukan negara Muslim. Ya. Salah satunya adalah Selandia Baru, kan, gitu. Paling Islami, kebersihan, ketertiban, ya, hijau dan seterusnya. Saya waktu ke sana ya cukup kagum juga dengan kebersihan yang ada, yang jauh lebih bersih dari Amerika, kan. Nah ini artinya apa? Bahwa orang Islam itu untuk melakukan perubahan persepsi pada manusia, dia perlukan perubahan pada diri kita. Makanya Al-Quran mengkritik kita, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Saya menerjemahkan kata itu, ayat itu dengan kenapa kita menjadikan Islam itu slogan. Kita mengatakan Islam itu aturan, tapi kita nggak teratur dalam hidup. Kita mengatakan Islam itu wal asri, waktu, tapi kita nggak menghormati waktu. Kita mengatakan bahwa Islam itu adalah kemajuan, ya, apalagi dengan slogan motto Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Tapi kok negara-negara Islam itu kok banyak terbelakang, gitu. Ya, kemajuan pun dipegang sama orang lain. Kita lihat di Timur Tengah misalnya. Nah ini saya ingin jawab sedikit karena saya lihat di chat itu ada yang mengatakan pilihlah Donald Trump, karena Donald Trump lebih bersahabat dengan melawan Cina, gitu. Begini, di dalam kita mempertimbangkan suatu pilihan itu, kita tidak melihat kepada satu aspek saja, ya, tapi kita melihat kepada ragam aspek. Dan kita yang hidup di Amerika ini merasakan betapa kepribadian Donald Trump yang rasis dan kebijakan-kebijakan dia yang rasis itu sangat berat untuk kita hadapi. Ya. Dan apalagi kalau kita melihat juga dalam konteks dunia global, tidak ada orang yang lebih gila dari Donald Trump dalam hal Timur Tengah. Ya. Ya, konstitusi resolusi undang PBB jelas-jelas mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota yang diperselisihkan, tidak ada yang boleh mengakui. Itu aturan PBB. Tapi Donald Trump langsung mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel. Di resolusi PBB dikatakan bahwa tidak boleh ada yang memiliki kedutaan di Yerusalem, karena itu masih merupakan ibu kota yang diperselisihkan. Donald Trump memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Jadi di dunia global maupun di lokal, ya, nationally speaking here in America, kita nggak bisa menerima kebijakan seperti itu. Jadi bukan hanya masalah Cina. Ya, Cina memang itu tergantung dari pendekatan-pendekatan kita di sini. Nanti kalau Biden menjadi presiden, kita akan dekati untuk menekan Cina dalam hal Uighur, ya. Karena kita sudah tahu bahwa tanggung jawab kita orang Islam di Amerika, dan kita sekarang ini sekitar 12-13, mungkin lebih juta orang Islam di Amerika, 2 kali lipat dari jumlah orang Yahudi. Orang Yahudi itu hanya 5 juta saja di Amerika. Maka kalau kita mampu melakukan self-empowerment, penguatan di bidang ekonomi seperti Reza, bidang politik, bidang pendidikan, dan seterusnya, kami yakin bahwa suara kami akan didengarkan. Dan ketika suara kita didengarkan ke depan, kita akan bisa mempengaruhi dan mewarnai pemerintahan di Amerika. Dan kalau pemerintahan di Amerika bisa kita warnai, maka insya Allah kita akan bisa memberikan warna ke dunia. Karena Amerika masih dengar oleh dunia. Dan oleh karenanya kita akan berbuat banyak pada pemilihan kali ini. Dan inilah teman-teman harus paham juga. Jadi jangan hanya karena masalah Cina saja, kebetulan di Indonesia ada masalah Cina, lalu kemudian selalu mengatakan bahwa Trump lebih baik dari Biden. Ya. Saya kira ini kesalahpahaman yang mungkin hanya karena tidak tahu tentang siapa Donald Trump yang sesungguhnya. Ya, belum lagi karakter pribadi. Ya. Kemarin baru keluar dari rumah sakit, ya lihat aja karakternya. Belum sembuh dari COVID, sudah mengadakan acara di White House gitu. Karena orangnya keras kepala, nggak peduli. Akhirnya di White House sekarang ini stafnya berapa yang kena COVID gitu. Ya, ada beberapa orang yang kena COVID. Jadi saya kira begini ya. Apa tadi pertanyaannya, lupa saya. Tentang bagaimana memperbaiki image kita di media massa. Orang Islam ya harus menjadi tauladan gitu ya. Harus menjadi tauladan. Mari kita buktikan bahwa Islam itu adalah agama yang menyelesaikan permasalahan dunia. Saya selalu mengatakan begini. Kita sedang bersaing dengan media. Dan saya yakin kalau 1,6 miliar orang Islam di dunia sekarang ini membuktikan Islam itu goncanglah dunia ini.
lebih goncang daripada sekedar membuang satu bom nuklir di satu tempat. Dunia ini akan goncang dengan akhlakul karimah kita, dengan pembuktian bahwa Islam itu agama yang maju, agama yang hebat, agama yang pintar, agama yang disiplin, agama yang keren dalam bahasa Ustaz Reza tadi. Itu yang perlu kita buktikan. Masalahnya kadal Islamu mahjub bil muslimin. Islam ini tertutup dengan perilaku kita karena orang Islam. Kita mengatakan Islam itu damai, tapi kita paling cepat hilang sabarnya. Kita mengatakan Islam itu teratur, tapi coba lihat kita drive di Jakarta gitu. Kalau nggak saling nyerobot, ya nggak hebat kita di jalanan namanya. Kan begitu. Jadi saya kira kita perlu sadar bahwa kita harus membuktikan Islam ini. Kalau kita bisa membuktikan Islam ini dalam kehidupan kita, insya Allah orang akan kagum, akan merubah persepsi mereka. Kala itu Fox News, kala itu CNN. Saya yakin itu. Karena itu kita harus buktikan di Amerika Serikat. Allahu a'lam bishawab. Oke, kalau dari Ustadz Reza gimana caranya biar di media massa kita nggak jelek, padahal maksudnya banyak umat Islam yang belum. Halo, Pak. Halo, Mbak. Iya, iya. Ya, jelas ya. Ya. Nah, saya punya pandangan begini ya. Kita pengen bicara media massa ini, kita nggak jauh bicara dari tijarah. Kita nggak jauh bicara dari wealth. Karena memang wealth yang mengontrol media massa gitu ya. Ini orang-orang yang punya uang spare banyak, beda, bisa mampu punya media massa. Jadi mainan dia ini memang media massa gitu kan ya. Alhamdulillah sekarang kita banyak terbantu dengan adanya media sosial gitu ya. Dengan berbagai macam platform sehingga mainstream media ini udah nggak punya, kalau bahasa kita, taring yang sama sebagaimana 20-30 tahun yang lalu. Mereka masih predominantly majority. Cuman Mbak, coba kita lihat ya. Kita ini punya suatu konsep yang terkadang jarang disampaikan. Ketika Nabi SAW mengatakan, kalau Nabi SAW, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minin dhaif. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, seorang mukmin yang kuat, yang qawi. Qawi ini, syarah hadis ini adalah yang pintar, yang kuat fisiknya, yang kaya secara harta, segala bagai macam. Ini kan potret seorang mukmin gitu ya. Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minin dhaif. Dia lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang dhaif. Walaupun kita paham bahwa walaupun di antara mukmin yang dhaif itu ada kebaikan kan gitu ya. Nah, ini kan yang jadi masalah cerita ketika kita ini menjadi santapan gitu ya. Kalau Nabi SAW menggunakan suatu perkataan sebagai kita di atas sufrah gitu ya. Hidangan yang dimakan kan gitu. Nah, tentunya yang dimakan adalah yang lemah. Yang dimakan yang terpinggirkan. Karena kalau kita singa nggak mungkin dimakan kan begitu. Yang dimakan pasti yang, ya kalau bahasa kita ayam sayur gitu kan ya. Ayam sayur yang dimakan kan gitu. Nah, kita merasa pada hari ini media anti kita gitu ya. Kebanyakan orang hanya mampu komplain, merasa rendah diri, atau kita bicara inferiority complex gitu ya. Sebuah masalah yang besar ketika dia merasa dikit-dikit takut gitu ya. Nggak ada jiwa tarungnya. Mereka bukan petarung bebas, banyakkan teman-teman dan saudara kita ini. Sehingga begitu mereka menghadapi masalah yang sulit sedikit, jawabannya adalah, udahlah kita mah nggak usah ribut-ribut, udahlah kita nggak usah ke sana, udahlah kita serahkan aja kepada Allah. Ini bukan kita nggak ngadu sama Allah. Ini jangan diartiin begitu. Kita aduin sama Allah. Jalla wa'ala. Tapi kita juga harus punya ikhtiar, kan gitu ya. Kita juga harus punya suatu konsep di mana kita ini bukan ayam sayur. Yang takut tuh ayam sayur. Sehingga ayam tarung nggak akan mungkin mundur, kan begitu. Nah, masyarakat yang melihat ini pada akhirnya akan mampu menyaksikan ya, siapa sih sebenarnya yang datang dengan Islam yang benar? Kerasa nggak Islam? Tentu kalau kita bicara Islam, terus nggak kerasa. Tetangga kita nggak ngerasa kita Islam. Kita teman-teman kerja kita nggak berasa. Partner bisnis kita nggak berasa. Ini ada yang salah dengan Islam yang kita bawa. Karena sepatutnya, ya, satu dunia ini merasakan aspek positifnya dari kehadiran kita. Nah, ini kalau kita bicara bahasan ya real man gitu ya. Nah, real man ini you can feel the presence of them. Cuman sayangnya karena proporsinya sangat sedikit. Kalau kita bicara persentase, kita bicara persentase yang sangat
sangat sedikit gitu ya, sehingga sebagian orang nggak ngerti rasanya berada in amongst the real men, sehingga orang-orang nggak ngerti. Jadi yang tampil ini ya tadi yang tampil ayam sayur semua yang tampil. Dan ketika mereka ini diolok-olok, dilecehkan, kita nggak punya suatu kemampuan. Dan media tentunya punya perspektif yang berbeda ya. Bagi news media, negativity sells. Dan inilah memang suatu cerita. Karena berita baik itu nggak laku, gitu, atau kurang laku lah kalau bahasa kita. Suatu yang jelek, suatu yang memarginalkan, yang memojokkan, ini adalah berita-berita yang laku gitu loh, Mbak. Nah, kita mesti rubah paradigma itu gitu. Oke, ini ada yang raise hand. Mbak Erima Puspita, boleh dibuka videonya atau langsung bertanya aja sama Pak Ustadz. Yang lain boleh juga ya raise hand aja kalau mau nanya, bisa langsung diskusi sama Ustadz di sini. Boleh Mbak Erima? Iya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini saya pakai suara aja ya. Nggak apa-apa. Baik. Ya, saya Erima, asal dari Pare, Kediri, Jawa Timur. Langsung ke pertanyaan ya Ustadz. Saat ini saya bersama tim ini sedang membuat sebuah program pelatihan bahasa Inggris yang mana semangat kami adalah be the next ambassador of Islam, begitu. Kalau sebagai catatan aja ya bahwa Pare Kediri ini dikenal sebagai kampung Inggris begitu. Nah, mohon nasihatnya Ustadz bahwa kan sebenarnya kami tuh pengen ngajarin tuh siswa-siswa kami tuh pengennya begini begitu. Nah, tapi kami mohon nasihatnya sebagai teacher tuh kita mesti ngapain sih sebaiknya untuk bisa meng-create generasi-generasi the next ambassador of Islam begitu. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Erima. Mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Samsi dulu, kemudian oleh Ustadz Reza untuk tipsnya gitu gimana? Ya, jadi pertama, karena ingin menjadi ambassador Islam, jangan ambassadornya sudah jadi, Islamnya kemudian ditinggalkan, tentu perlu ya self-confidence dalam keislaman dan kebenaran. Orang yang tidak memiliki percaya diri akan kebenaran Islam, tidak akan bisa mewakili Islam. Itu yang menjadikan Rasulullah SAW ketika dicoba di Mekah ketika itu, kalau ingin jadi raja, kita jadikan raja. Kalau ingin jadi orang kaya, kita jadikan orang yang paling kaya. Kalau kita ingin nikahkan dia kepada wanita yang paling cantik, sekalipun kita dapatkan yang paling cantik. Tapi apa kata Rasulullah? Saya tidak akan meninggalkan ini sampai saya hancur bersamanya, atau Allah mentakdirkan yang lain. Kenapa sampai Rasulullah kuat seperti itu? Karena pasti punya self-confidence. Self-confidence itu sangat, artinya iman itu betul-betul rooted ya, sangat mendasar dalam hatinya. Kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Maka pertama harus memiliki kepercayaan penuh kepada agama ini. Setengah-setengah nggak mungkin bisa jadi dai. Ya, orang yang mendakwakan Islam dengan yakin setengah-setengah akan hancur di tengah jalan. Karena dakwah itu tantangannya berat, tapi juga godaannya berat. Ya. Terkadang tinggal kita jatuh kemana? Jatuh ke godaan atau jatuh ke tantangan. Menjadi takut atau terbawa arus. Maka di sini diperlukan iman yang kokoh. Apalagi berdakwah di tengah-tengah non-muslim. Nah yang kedua tentunya diperlukan ilmu yang cukup matang. Dan ilmu ini bukan sekedar menghafal Al-Quran dan Sunnah, tapi termasuk wawasan tentang dunia dan realita kehidupan kita. Karena menjadi da'i itu menjadi bagian dari bangsa tersebut. Bilisani qaumihi minhum. Dari kalangan mereka sendiri. Jadi kalau berdakwah di Amerika, harus memahami, punya wawasan tentang Amerika. Di New Zealand tentu harus punya wawasan tentang New Zealand. Jangan kita memakai mindset ya Jawa Timur, lalu kita berdakwah di New York atau di Amerika, tidak akan nyambung. Ya. Maka ilmu Quran dan Sunnah dan juga ilmu tentang realita kehidupan yang kita berada. Nah tentu yang ketiga adalah bahasa tadi itu, ya mohon maaf jangan dulu ngomong ya sebentar, saya ngomong. Bahasa tadi sangat penting ya. Salah satu kekurangan kita orang Indonesia adalah masalah bahasa. Ya, terus terang saja, saya ini sering ingin undang ustadz-ustadz datang dari Indonesia ke Amerika memberikan ceramah. Saya kira sama dengan New Zealand juga. Tapi kalau ustadz kita datang ke Amerika atau New Zealand, ceramahnya kepada orang Indonesia. Yang kalau di New Zealand itu ya hanya puluhan orang misalnya. Kalau di Amerika ya puluhan orang. Padahal ustadz yang kita undang, ustadz kondang, ustadz nasional gitu. Tapi karena masalah bahasa ya,
Maka syukurlah kalau belajar bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk menjadi dai-dai ambassador for Islam untuk global world ya, dalam dunia global kita sekarang. Nah tentu tidak kalah pentingnya seperti Ustaz Reza selalu tekankan tadi adalah harus memiliki self confidence, percaya diri itu. Jangan kita punya self inferiority complex itu. Ya, merasa tidak mampu sebelum tidak mampu ya, merasa dikalahkan sebelum dikalahkan. Dan ini salah satu mentalitas Indonesia kita. Ya mohon maaf ya, tadi Ibu dari Jawa ya, istilah-istilah monggo itu bagus, itu artinya beradab ya. Tapi bukan berarti kemudian kita malu terus. Kapan kita bisa tampil gitu? Nah, saya ini kebetulan orangnya kecil, nggak seperti Ustaz Reza. Saya ini kebetulan janggutnya hampir nggak ada memang ya. Ustaz Reza ada bekal lah, janggut ini bisa gagah gitu, nampak di tengah-tengah orang Arab gitu. Tapi bukan itu yang menjadikan kita mampu. Yang menjadikan kita mampu adalah memang kita punya kemampuan untuk itu, punya self confidence that I can, kata Barack Obama gitu. I can. Kita mampu juga. Dan mohon maaf, orang Indonesia tidak kalah-kalah daripada orang manapun. Itu bisa kita buktikan. Insya Allah kita orangnya kecil-kecil, otaknya encer-encer. Kita punya karakter yang dibutuhkan oleh dunia internasional sekarang ini dalam hal keislaman. Karakter kita teduh, mudah bergaul, easy going, mudah tersenyum. Ini diperlukan oleh dunia kita sekarang. Masalahnya, terkadang kita orang Indonesia kurang self-confidence untuk tampil di dunia global. Dan oleh sebab itulah maka kita harus punya self-confidence. Maka untuk menjadi ambassador of Islam, mari kita miliki semua ini. Tentu banyak lagi hal-hal yang lain. Saya kira demikian beberapa tips saja. Mungkin Ustaz Reza bisa menambahkan. Reza, gimana nih tipsnya biar bisa menguasai bahasa Inggris? Maksudnya untuk menjadi the ambassador of Islam ini. Ya, type ya. Jadi saya kalau ngelihat tadi kebanggaan, kita bicara kebanggaan kita sebagai seorang Muslim ya. Waqala Allah Ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-din kullih. Dan ini kata kuncinya ada di liyuthhirahu 'ala ad-din kullih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah yang telah menurunkan agama ini sebagai huda, sebagai guidance, ya. Agama yang benar yang telah Allah menangkan, ya. Ini kata kuncinya, underline ini. Liyuthhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ini agama yang telah Allah menangkan di atas agama-agama yang lain. Past and present, ya. Walaupun musyrikun nggak ada man. Ini bicara kebanggaan loh, gitu loh. Ini bicara kebanggaan. Itu bangga nggak dulu ya? Yakin nggak? Anda yakin nggak sebagai Islam ini adalah agama yang memang dia yang benar? Inna dinna indallahi al-Islam. Agama yang benar, yang Allah ridha di sisi Allah cuma Islam. Dan ini adalah it's a fact. Ya, make no mistake, it's a fact. Nah, ketika kita punya suatu keyakinan, dan ini keyakinan kan harus dibangun di atas ilmu. Kita nggak mungkin punya keyakinan paham tanpa ilmu, ya kan? Ini yang pertama. Setelah kita yakin dan kita punya ilmunya, barulah kita mulai berangkat. Dan solusi kedua adalah dakwah. Nah, dakwah paling penting. Sebuah bangsa yang gagal dakwah, atau malas dakwah, atau complacent in dakwah, dia pasti terhinakan. Pasti terhinakan. Dan ini suatu wake up call buat kita ya. Yang di NZ, yang di US, di mana-mana. Kita mesti aktif. Mesti ada di dalam pesan terbaik. Kenapa sih dakwah jadi penting? Dan Allah Subhanahu wa taala yang bilang, kalau Allah taala, "Wa man ahsanu qawlan liman dha'a ila Allah." Maka sebaik-baik, the best of speeches adalah memanggil orang kepada jalan Allah. Amal salihan dan righteous deeds. Wa qala innani minal muslimin. Dan berkata bahwa aku ini di antara adalah bagian dari adalah seorang muslim. Ini kan suatu perkataan besar ya. Ini dahsyat. Paham Islam agama terbaik. Dan ini agama yang telah Allah menangkan. Nah, kalau ini udah pemenang, berarti kita juga harus punya mental pemenang. Bukan mental, ya, sering kalah, sering takut, sering nggak ini. Dan ini antara confidence yang memang berdasar ya. Karena ada juga orang punya confidence tapi nggak berdasar. Ini juga bahaya nih. Cuma modal berani doang tapi nggak ada isinya gitu ya. Dia datang berani doang, tapi isinya nggak ada, nggak punya substansi, nggak punya sesuatu yang bisa dia banggakan, sampai ke sana yang merepresentasikan kita apa yang mau didakwahin. Nah, tapi perkataan dakwah penting. Kenapa? Karena dakwah ini sebenarnya orang mengatakan begini, kenapa antum bicara dakwah terus gitu kan ya? Dakwah ini sebenarnya kita yang dengar atau kita yang nyampaikan ada dua beda. Yang nyampein sebenarnya lebih untung. Kenapa kita lebih untung? Karena kita terpaksa dan dipaksa untuk terus belajar. Dipaksa
dan terpaksa untuk jadi role model kan. Karena nggak mungkin kita dakwah terus kita yang parkirnya salah, terus kita yang dakwah kita yang buang sampah. Wah, ini ngaco. Jadi ada suatu sinergi gitu, sinergi antara keadaan kita sekarang, kita terus berubah menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada 2 orang lagi yang mau bertanya, udah raise hand. Dari Novrian dan Muhammad Arofah, ditahan dulu ya Muhammad Arofah. Tadi yang duluan angkat tangan, Novrian boleh dibuka langsung bertanya, silahkan. Iya. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novrian Mahendra, Mbak. Mohon izin. Dari pemaparan yang dipaparkan oleh Bapak Imam, saya ingin memaparkan dalam teksnya, kenapa orang yang berdakwah kayak paham radikalisme, Pak. Radikalisme itu kan konsepnya bagus, Mbak. Karena mereka berdakwah dan menyiarkan Islam. Tetapi kenapa kok aparat penegak hukum, APH, tidak menyukai, Mbak, orang yang menganut paham radikalisme agama Islam, Mbak. Konsepnya sama kayak ini, Raja Turki. Raja Turki siapa sih? Laknatullah. Raja Turki Laknatullah itu siapa sih namanya itu? Kemal Laknatullah. Waalaikumsalam, Mbak. Makasih. Dia Termute, oke. Iya. Ya baik, saya jawab, saya kira. Konteksnya kan beliau yang membuat ideologi, Pak, Allah itu, Pak. Ya, saya sudah paham. Ya. Jadi saya kira saya ingin luruskan dulu. Ada beda antara militansi, ya, keislaman dalam arti semangat, spirit, ya, daripada radikalisme. Ya. Walaupun istilah radikalisme ini kerap kali dipolitisir dengan ragam politisasi. Dan terkadang didefinisikan berdasarkan kepentingan-kepentingan. Dan oleh karenanya kerap kali istilah radikalisme ini disalahfahami. Orang radikal kalau komitmen beragama. Orang moderat kalau tidak peduli agama. Nah ini kan sebuah definisi yang pasti tidak saja salah tapi misleading, menyesatkan. Dan oleh karenanya kita harus definisikan dulu radikalisme itu apa. Saya kira radikalisme yang paling simpel itu adalah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan lampaui batasan itu, ya. Jadi selama dalam batas-batas, ya, mau jingkrak, mau lompat, mau jalan kaki, mau lari, itu tergantung. Tetapi selama dalam batas-batas itu, begitu keluar dari batas, maka itu sudah radikal namanya. Ya, dan dalam Islam itu radikalisme diistilahkan al-ghulu, ya, melebih-lebihkan. Iyyakum wal-ghulu fa innal ghulu yahli ila tahluka. Berhati-hati dengan radikalisme atau ekstremisme, karena sesungguhnya radikalisme atau ekstremisme itu mengantar kepada kehancuran, membawa kepada kehancuran. Maka radikalisme beda dengan semangat. Orang bisa bersemangat dalam Islam, bahkan harus bersemangat dalam Islam. Harus berpegang teguh kepada kebenaran. Tapi bukan berarti kemudian keluar dari rel-rel yang telah ditentukan. Ada nilai-nilai tawazun dalam agama kita. Qul inna hadhihi ummatukum ummatan wasata. Maka saya kira radikalisme yang kita pahami adalah keluar dari rel kebenaran dalam arti mengekspresikan agama ini yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Misalnya, radikal dalam berdakwah. Ya, Al-Quran mengatakan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan? Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak. Tapi kemudian kita berdakwah dengan maki-maki. Kita berdakwah dengan ngutuk-ngutuk orang. Kita berdakwah dengan menakut-nakuti orang. Nah, itu yang radikal dalam dakwah, ya. Maka sekali lagi selama dalam batas-batas, maka itu bukan radikalisme. Nah, permasalahan tentang radikalisme sekali lagi adalah bahwa kerap kali didefinisikan berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan khususnya dalam konteks Indonesia saat ini, kerap kali didefinisikan dalam konteks kepentingan politik tertentu. Dan oleh karenanya saya kira kita harus betul-betul menahan diri karena kerap kali agama Islam menjadi kemudian korban dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Trifty. Oke. Untuk Ustaz Reza ada tanggapan? Ya. Tentang radikalisme.
Ada tanggapan tentang radikalisme tadi? Apakah radikalisme itu larang gitu? Iya. Ya, jadi tergantung ya. Kalau kita memaknai radikal ini kan, kalau kita bicara ini kan keluar dari rel gitu ya, loose unit gitu kan ya. Tentunya kita juga harus Teroris, jujur. radikalisme itu. Tentu demi Allah kita adalah orang pertama yang sangat menentang keadaan seperti itu gitu loh. Kalau definisinya teroris, merusak, anarkis, demi Allah kita nggak akan mau. Oh ini umat terbaik nggak gitu mainnya gitu. Umat terbaik itu mainnya main cantik, main manis, main bermanfaat. Karena kita mesti masuk ke dalam suatu ranah ya yang kita bisa punya cara lain yang lebih baik. Itu pandangan saya. Jadi kita nggak perlu masuk ke darah demikian. Banyak yang bisa kita jadikan manfaat. Dan kita nih kalau hidup jadi manfaat, menjadi contoh, itu lebih enak. Nah, ini saya cuma jawab dengan begini aja kali ya. Ini ada hadis yang menurut saya ini pandangan saya reflection dari pertanyaannya. Qala Nabi SAW, al-mu'min kan nahla. Idza akalat tayyibah. Wa idza wadu'at tayyibah. Wa idza nazalat ala far'in sajaratin lam taqtaha. Ketika Rasulullah SAW mengatakan seorang mukmin itu sebagaimana honeybee, madu lebah gitu loh. Ini perumpamaannya, ya. Idza akalat tayyibah. Ketika dia makan yang tayyib, yang pure, yang baik. Gitu ya. Yang nutritious, bergizi, baik. Wa idza wadu'at tayyibah. Dan ketika dia memberikan sesuatu, beri hadiah, beri apakah itu, sesuatu yang tayyibah, yang baik, yang pure. Wa idza nazalat ala far'in sajaratin lam taqtaha. Dan ketika mereka berada di satu tempat, ya, sebagaimana honeybee itu ada di satu cabang, ya, tidak ada yang rusak. Inilah seorang mukmin. Maka ketika kita datang dengan berbagai macam niatan atau gimana, dan terjadi kerusakan lebih besar, tentu ini bukan cara seorang mukmin. Demikian mungkin. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz Reza dan Ustadz Syamsi. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi ada satu lagi yang raise hand, nggak jadi ya, yaudah. Sekarang Assalamualaikum. Tadi saya yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz berdua sehat selalu. Jaga kesehatan Ustadz ya. Ada yang saya tanyakan Ustadz, saat ini kan saya lihat banyak orang tertarik pada Islam ya, baik di USA maupun di New Zealand ya. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat masyarakat di USA sama di New Zealand itu tertarik dengan Islam? Mungkin ada 3 atau 5 poin yang bisa disampaikan gitu. Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Baik. Iya, bisa langsung dijawab, Ustaz. Baik. Jadi ada banyak penyebab sebenarnya kenapa masyarakat di Amerika yang saya kenal ini tertarik kepada agama kita, agama Islam ya. Yang pertama adalah karena memang nilai-nilai kehidupan Barat secara umum. Dan kalau kita berbicara tentang Barat ini bukan demografi ya, atau bukan geografi maaf. Jadi bukan Amerika atau Eropa, dan New Zealand juga masuk dalam kategori Barat di sini, walaupun di timur. Itu sebenarnya lebih kepada sebuah terminologi tentang dunia maju. Ya. Jadi nilai-nilai kehidupan di dalam dunia maju itu, di dunia Barat, itu sebenarnya sudah banyak yang sangat Islami. Maka ketika Islam terekspos kepada mereka, mereka mendapatkan bahwa Islam ini bukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang secara sosial mereka sudah praktekkan. Hanya masalah akidah dan ibadah-ibadah ritual saja yang belum mereka lakukan. Tapi secara umum mereka sudah sangat sesuai. Maka mereka menemukan seolah-olah menemukan rumah yang sudah lama mereka tempatin. Cuma mereka selama ini tidak sadari bahwa itu adalah rumahnya. Jadi sejalan ya dengan nilai kehidupan. Kebebasan, penghormatan kepada wanita, kemudian toleransi, itu ajaran Islam yang mendasar itu. Walaupun terkadang kita orang Islam justru merasa bahwa kata toleransi itu miliknya non-Islam, padahal itu Islam yang menjadi dasar dari toleransi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang keterbukaan yang ada. Di Amerika ini masyarakatnya sangat terbuka. Dan tergantung informasi apa yang sampai kepada mereka. Maka kalau informasi Fox News yang sampai kepada mereka duluan, itu yang mereka terima. Karena mereka begitu terbuka dengan informasi. Dan oleh karenanya ketika 9/11 terjadi dan mereka kemudian terekspos kepada Islam, dan mereka terbuka, mereka menerima Islam itu dengan baik.
Ya, Al-Quran habis dibeli ketika itu. Buku-buku Islam menjadi buku terlaris ketika itu. Ya. Karena mereka sangat terbuka. Dan keterbukaan ini kemudian didukung oleh apa? Oleh rasionalitas yang tinggi. Dan Islam ini adalah ajaran yang sangat rasional. Tidak ada yang bisa menyaingi Islam dalam hal rasionalitas. Saya pernah ceritakan bahwa saya pernah sepanggung dengan Karen Armstrong. Karen Armstrong adalah seorang ahli agama-agama yang paling hebat saya kira dalam masa kini. Tinggal di London. Pernah ingin menjadi biarawati, kemudian marah kepada Katolik, keluar dari agama, bahkan benci agama. Akhirnya kembali belajar semua agama, dan dia paham betul semua agama. Agama besar, kecil, semuanya tahu. Nah, satu panggung dengan beliau. Nah, salah satu hal yang saya tanyakan kepada beliau, karena ini dialog tanpa moderator. Saya tanya, Karen, kalau seandainya agama-agama itu makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Makanan orang Yahudi, makanan Kristen, makanan Islam, makanan Hindu, makanan Buddha, yang mana yang paling enak? Dia katakan, saya masih belajar resep-resepnya katanya. Nah, pintar dia menjawab. Tapi dia bilang begini. Dia bilang begini, saya jujur katanya, bahwa agama Islam adalah agama yang paling rasional. Hanya saja, masih banyak orang Islam yang kurang rasional. Dan ternyata rasionalitas ajaran agama Islam ini, yang kemudian nyambung dengan rasionalitas orang-orang Barat itu. Agama ini sangat rasional, walaupun tidak semua harus ditafsirkan secara akal, karena akal kita terbatas memahaminya. Tapi bukan berarti tidak rasional. Tapi silahkan saja dikaji. Tidak ada aspek-aspek agama daripada agama Islam kita ini yang tidak rasional. Hanya kadang akal kita nggak paham. Tapi sangat rasional. Maka rasionalitas ajaran agama Islam menjadikan banyak orang Amerika yang kemudian sadar bahwa inilah di ajaran kita cari. Tentu yang terakhir juga, sebelum yang terakhir adalah karena usaha kita, pendekatan-pendekatan yang pas. Jadi tidak dipaksakan secara dogmatis, ceramah-ceramah saja, kemudian nakut-nakutin, enggak. So, kadang kita ini berdakwah bukan mengajak, tapi ngusir gitu. Itu terjadi. Bukan ajak, dakwah itu dakwah. Artinya ajakan. Dan ketika kita menyebut kata ajakan, ada makna persuasif di situ. Tapi terkadang kita ingin berdakwah, itu sudah merendahkan, nyakitin, ngusir sebenarnya. Orang yang sudah dekat neraka, didorong masuk ke dalam neraka. Bukan justru diselamatkan. Dakwah itu penyelamatan. Dalam istilah saya, orang Kristen itu salvation. Dan kita yang seharusnya mengembang makna salvation ke seluruh dunia itu. Ini yang selanjutnya orang Islam, faktor da'inya harus mampu gitu. Nah, tentu yang terakhir sekali, memang agama ini nggak bisa terhalangi lagi. Yuriduna lidfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi, walau karihal kafirun. Sinar ini, sinar kebenaran ini, nggak bisa lagi terhalangin. Saya biasa mengatakan, Donald Trump itu hanya mampu ganggu-ganggu saja, tapi nggak bisa menghalangin. Mengganggu itu beda dengan menghalangin. Mengganggu itu kalau lagi kita nonton misalnya TV, lalu anak kita datang nepuk-nepuk, itu mengganggu. Lagi kita konsentrasi nonton debat politik misalnya, tiba-tiba anak kita cubit dari belakang, itu mengganggu saja. Tapi kalau menghalangi, langsung TV-nya dimatiin. Nah, Donald Trump nggak bisa lagi menghalangi Islam. Hanya bisa ganggu-ganggu saja. Kenapa? Cahaya Allah tidak akan bisa terhalangi. Itu sudah merupakan keyakinan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa poin ya. Oke, terima kasih Ustadz Samsi. Ini sebenarnya diskusi kita sudah hampir 2 jam. Untuk itu saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak saya bacakan. Ini saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir untuk Ustadz Samsi dan Ustadz Reza. Mohon maaf untuk teman-teman yang lain yang tidak saya bacakan. Atau yang untuk yang ini terakhir ya, ini pertanyaan terakhir, mohon maaf untuk yang tidak terbaca. Untuk yang raise hand boleh langsung dibuka. Yang ini namanya tulisan Arab nih. Boleh langsung bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Ya, terima kasih banyak atas pencerahannya Ustadz Imam Samsi Ali dan Ustadz Abdul Jabbar Reza. Semoga Allah memberkahi ilmunya, usianya, dan semoga Islam tetap menebar ke seluruh dunia. Ya, saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Jabbar. Itu kalau untuk kita berminat untuk beasiswa ke New Zealand, itu kita carinya kemana ya Ustadz ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya, oke. Langsung dijawab aja Pak Ustadz. Jadi kalau bicara beasiswa Ibu bisa lihat ada namanya Overseas Development Assistance gitu, ODA. Kita juga lihat ada beberapa lembaga, misalnya lembaga pemerintah Indonesia ya yang memberikan banyak sekarang ya. Dan ini mungkin melihat
tergantung bidangnya gitu ya. Kalau yang melihat dari pemerintah Indonesia itu suka memberikan, tapi dengan ini ya, dengan magang ataupun dengan artinya dengan kontrak kerja gitu ya Bu. Di antara yang lain adalah World Bank gitu ya. Terus kita juga lihat ada juga bicara antara New Zealand, Indonesia itu ada namanya ODA, Overseas Development Assistance tadi yang saya sebutkan. Dan itu yang mungkin bisa Ibu coba lihat gitu ya. Dan ini tentunya biasanya tergantung dengan bidang studinya Ibu. Dan biasanya ini adalah bidang-bidang studi yang ada kesepakatan antara Indonesia dan Selandia Baru. Mungkin demikian Ibu. Oke, sudah terjawab Ibu. Terima kasih banyak Ustadz, jawabannya sudah. Oke, berhubung karena waktu kita juga sudah bergulir hampir 2 jam, mungkin sebelum saya membacakan kesimpulan, saya mau meminta Ustadz Samsi dan Ustadz Reza untuk memberikan closing statement untuk teman-teman yang semua hadir hari ini. Seperti apa? Mungkin dari Ustadz Samsi dulu. Baik, tentu pertama kali saya menyampaikan terima kasih kepada Mbak Trifty yang sudah memoderatori diskusi kita pada sore hari ini waktu Indonesia, malam hari waktu New Zealand, dan pagi hari waktu New York. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati, dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Saya hanya ingin menyampaikan satu, teman-teman kita di Indonesia yang sedang sekarang ini hiruk pikuk, sedang memanas. Ya, mari kita bersama-sama meniatkan bahwa tujuan kita adalah untuk kebaikan. Ya, kebaikan. Maka tentu karena tujuannya kebaikan, maka lakukanlah protes-protes itu dengan cara yang baik. Tentu juga kita harus mengingatkan pemerintah kita bahwa ketika rakyat memprotes sesuatu, maka mereka punya hak untuk didengar. Karena dalam tatanan sebuah negara yang demokrasi, seharusnya suara rakyat itu adalah suara yang bukan saya mulut-mulut, tapi mewakili suara Tuhan, kata orang. Ya, dan oleh karenanya saya kira pemerintah harus buka telinga untuk mendengarkan kepada keinginan masyarakat. Ya. Kita doakan terus mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman kita yang mungkin sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan yang terakhir sekali adalah begini. Indonesia itu adalah negara dengan bangsa muslim terbesar dunia. Saya yakin sekali bahwa ketika Allah menentukan Indonesia untuk menjadi bangsa atau negara dengan penduduk terbesar dunia, itu bukan sembarangan, tapi merupakan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa ini agar berada di garda terdepan untuk menampilkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah dan rahmatan lil alamin. Dan oleh karenanya saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, Ustaz Reza, dan kita semuanya di Indonesia, mari kita melakukan tanggung jawab keislaman dan kebangsaan kita untuk menjadi da'i, baik pada tataran individu maupun pada tataran kolektif kita. Maka jangan lupa ambil ini sebagai tugas yang serius. Tampilkan Islam yang sungguhnya, dan sekali lagi tidak mungkin kita bisa menampilkan Islam yang sungguhnya kalau kita sendiri setengah hati mengambil Islam ini. Dan sekali lagi, Indonesia dan Islam adalah ruhnya negara kita, tidak mungkin bisa terpisahkan lagi. Maka jangan pernah memandang enteng Islam di Indonesia, jangan pernah memarginalkan Islam Indonesia, karena mengucilkan dan memarginalkan Islam di Indonesia artinya mengucilkan dan memarginalkan Indonesia itu sendiri. Saya kira demikian. Mohon doa untuk kami juga di Amerika, mudah-mudahan kami selalu dijaga dan insya Allah sampai ketemu di Indonesia. Bagaimana Ustadz Reza? Ada Barakallah Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama insya Allah. Baik, kalau saya ngeliatnya gini ya, di antara kenikmatan hidup di negara mayoritas Islam ini adalah kita paham ya, banyaknya masjid yang kita kadang merasa terbuai gitu ya. Suara azan yang kami rindukan dalam setiap waktu tak terdengar di belahan bumi di mana kita hidup. Sedangkan Indonesia ini merupakan suatu kemewahan. Tapi terkadang kita juga menjadi lalai gitu ya, menjadi lemah dan tidak mengambil berat urusan dakwah ini. Di negara yang dimana kita sebagai seorang muslimin, sebagai mayoritas muslimin, dakwah juga hal paling penting. Karena demi Allah, saudara-saudari kita yang belum berislam hari ini itu sedang menunggu teman-teman semua untuk mampu menghadirkan Islam, ya, Islam yang real, Islam yang di atas Quran dan Sunnah, untuk memang bisa hadir di atas diri saudara-saudari kita yang belum berislam hari ini.
Islam ini adalah solusi. Ini agamanya pemenang. Ini agamanya orang paling keren tuh ini, gitu ya. Agama yang adil. Agama yang punya solusi untuk setiap masalah. Agama yang juga fun, gitu ya. Jadi Islam ini kalau bicara bukan hanya suatu agama yang dia cuma bisa dibahas secara teori, tapi dia hadir secara real. Maka yuk kita sama-sama dalam kapasitas kita yang berbeda tetap berdakwah. Ya, karena dakwah ini suatu kesempatan bagi kita untuk untung besar. Jarah kita maju terus, maka ketika qala Nabi sallallahu man dala ala khairin falahu mislu ajri fa alaihi. Ketika seorang melakukan instigasi menjadi bagian dari suatu kebaikan, maka buat dia pahala yang sama, ya, yang sama dengan pahala yang sama daripada pelaku yang melakukannya dengan tidak mengurangi suatu kebaikan pun dari mereka. Jadi yuk sama-sama kita bangun Indonesia ini, NKRI yang kita sama-sama cintai dengan kebaikan. Nggak perlu kita ikut demo yang anarkis, nggak perlu kita ikut menghujat pemerintah, nggak perlu, karena kita punya media lain, kita punya kapasitas yang berbeda, ya, kita punya kapasitas yang sangat berbeda. Kok kita jadi agen daripada kebaikan yang baik, sehingga ketika kita berbicara seperti tadi, ya, kita sebagai al-mu'min kan nahla, jadi kita sebagai lebah, madu lebah yang memang orang cinta, orang senang berada di dekat kita. Nah, mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih Ustadz Reza. Dan kita tiba di penghujung acara ya, tapi sebelumnya saya ingin membacakan kesimpulan dulu dari hasil diskusi kita dari Ustadz Syamsi Ali. Tadi yang saya highlight adalah sebenarnya Islam sudah lama ada di Amerika, dan kejadian 9/11 ini mungkin seperti yang Ustadz Syamsi sebutkan ya, Allah bekerja di balik tirai. Dari kejadian itulah di mana Islam justru malah bangkit, bukannya semakin jatuh ya, dan itulah mungkin hikmah dari adanya kejadian tersebut. Dan dari Ustadz Reza sendiri adalah poinnya bagaimana kita harus bisa menjadi muslim yang keren gitu, berdakwah dengan cara-cara yang baik. Contohnya dari Ustadz Reza sendiri melalui bisnis gitu ya, dakwah melalui rekan-rekan bisnisnya. Kemudian juga tadi saya meng-highlight bahwa kata Ustadz Reza, penembakan di New Zealand justru tidak menyurutkan orang-orang untuk takut sholat di masjid, justru bahkan masjid malah ramai gitu ya. Saya pribadi sangat bangga dengan adanya Ustadz Reza. Keren, dua-duanya Ustadz, pembocarannya juga keren. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga meski dengan hadirnya Ustadz Syamsi dan Ustadz Reza di Amerika dan di New Zealand semakin mengharumkan nama Islam dan nama Indonesia juga di negara lain. Terima kasih Ustadz Syamsi Ali dan Ustadz Reza telah hadir hari ini di majelis ilmu kali ini, dan saya berharap semoga ilmu dan diskusi yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Ustaz, musola dulu, sudah maghrib. Ya, baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.